6 bulan setelah bercerai, mantan suamiku tiba-tiba menelpon untuk mengundangku ke pernikahannya. Aku menjawab, aku baru saja melahirkan. Aku tidak bisa kemana-mana. 1,5 jam kemudian dia bergegas ke kamar rumah sakitku dengan panik menatap nanar bayi di pelukanku. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, absen dulu Bunda. Bunda semua dari mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga lancar rezekinya. Terima kasih. Kehidupan yang tenang. Pagi itu matahari baru saja muncul di balik deretan gedung kota ketika Alia Maheswari sudah terbangun. Cahaya lembut yang masuk melalui jendela kamar membuat ruangan kecil itu terasa hangat dan damai. Alia duduk perlahan di tepi tempat tidur, menarik napas panjang sebelum memulai harinya. Di sampingnya, Rafael Pradipta masih tertidur pulas. Wajahnya terlihat tenang, berbeda dengan sikap tegas dan serius yang biasa ia tunjukkan di luar rumah. Alia menatapnya sejenak dengan senyum tipis. Dalam hati, ia selalu merasa beruntung bisa memiliki seorang suami seperti Rafael. Pria tampan, pekerja keras, dan tampak begitu bertanggung jawab. Alia bangkit pelan agar tidak membangunkan Rafael. Ia berjalan ke dapur kecil apartemen mereka, menyalakan lampu, lalu mulai menyiapkan sarapan sederhana. Rutinitas itu sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak mereka menikah. Bagi Alia, kebahagiaan tidak harus datang dari sesuatu yang besar. Hal-hal kecil seperti menyiapkan sarapan atau menunggu suaminya pulang kerja sudah cukup membuat hatinya merasa tenang. Suara air yang mendidih dari ketel memenuhi dapur kecil itu. Alia dengan cekatan menyiapkan 2 piring sarapan dan 2 cangkir minuman hangat. Sambil menunggu, ia melihat jam di dinding. Hari itu akan menjadi hari yang sibuk. Alia bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai staf administrasi. Pekerjaannya tidak terlalu mencolok, tetapi ia selalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ia percaya bahwa kerja keras adalah cara terbaik untuk membangun kehidupan yang stabil. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki dari arah kamar. Rafael muncul dengan kemeja kerja yang sudah rapi dan rambut yang masih sedikit basah. Ia berjalan menuju meja makan sambil menguap pelan. Pagi, katanya singkat. Alia tersenyum hangat. Pagi, sarapannya sudah siap. Rafael duduk di kursi dan mulai makan tanpa banyak bicara. Alia sudah terbiasa dengan sikap suaminya yang tidak terlalu banyak berbicara di pagi hari. Baginya, keheningan itu bukan sesuatu yang aneh. Justru terasa seperti bagian dari keseharian mereka. Meski begitu, Alia selalu memperhatikan Rafael dengan penuh perhatian. Kerjamu hari ini sibuk? Tanya Alia lembut. Lumayan. Ada beberapa rapat. Jawab Rafael singkat sambil tetap fokus pada makanannya. Alia mengangguk pelan. Ia tidak pernah memaksa Rafael untuk bercerita terlalu banyak tentang pekerjaannya. Ia tahu dunia kerja Rafael penuh tekanan, dan ia ingin rumah menjadi tempat di mana Rafael bisa beristirahat dengan tenang. Setelah sarapan selesai, Rafael berdiri dan mengambil tas kerjanya. Aku berangkat dulu, katanya. Alia segera berdiri dan mengantarnya sampai ke pintu. Sebelum pergi, Rafael menoleh sekilas. Jaga diri, katanya singkat. Kalimat itu sederhana, tetapi selalu membuat Alia merasa dihargai. Setelah pintu tertutup, apartemen itu kembali sunyi. Alia berdiri beberapa detik di depan pintu sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam. Hari baru saja dimulai. Ia segera merapikan meja makan, mencuci piring, lalu bersiap untuk pergi bekerja. Meskipun hidupnya tidak mewah, Alia selalu merasa bersyukur. Ia memiliki pekerjaan, tempat tinggal yang nyaman, dan seorang suami yang menurutnya adalah pasangan hidup yang baik. Di perjalanan menuju kantor, Alia menatap keluar jendela kendaraan yang ia tumpangi. Kota sudah mulai ramai oleh orang-orang yang bergegas mengejar aktivitas mereka masing-masing. Di tengah keramaian itu, Alia merasa hidupnya berjalan dengan tenang dan teratur. Ia tidak tahu bahwa ketenangan itu suatu hari akan berubah menjadi badai besar yang mengguncang seluruh hidupnya. Namun pagi itu, di awal semua cerita, kehidupan Alia masih terlihat begitu damai. Pernikahan yang terlihat sempurna. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, kehidupan Alia Maheswari dan Rafael Pradipta terlihat begitu harmonis di mata orang-orang di sekitar mereka. Dari luar, pasangan muda itu tampak seperti gambaran rumah tangga yang sempurna. Tenang, rapi, dan penuh kestabilan. Alia dan Rafael tinggal di sebuah apartemen yang tidak terlalu besar, namun cukup nyaman untuk mereka berdua. Setiap pagi Alia selalu menyiapkan sarapan, sementara Rafael berangkat bekerja dengan pakaian rapi dan sikap percaya diri. Rutinitas itu membuat kehidupan mereka tampak tertata dengan baik.
Teman-teman Alia di kantor sering memuji kehidupannya. Suamimu tampan, sukses, dan kelihatannya sangat perhatian, kata salah satu rekan kerjanya suatu siang ketika mereka makan bersama di ruang istirahat. Alia hanya tersenyum kecil mendengar itu. Di media sosial pun kehidupan mereka terlihat begitu bahagia. Sesekali Rafael mengunggah foto makan malam mereka di restoran, atau foto perjalanan singkat saat akhir pekan. Komentar dari teman-teman mereka selalu sama. Pasangan yang serasi. Romantis sekali. Semoga selalu bahagia. Setiap kali membaca komentar itu, Alia hanya bisa tersenyum sambil menahan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Karena hanya Alia yang tahu bahwa kenyataannya tidak selalu seindah yang terlihat. Beberapa minggu terakhir, ia mulai merasakan perubahan kecil dalam hubungan mereka. Perubahan yang awalnya terasa sangat halus. Rafael menjadi lebih sering pulang larut malam. Ia selalu mengatakan bahwa pekerjaannya sedang sibuk, ada rapat tambahan, atau harus bertemu klien penting. Alia selalu berusaha memahami itu. Ia tahu Rafael adalah pria yang sangat ambisius dalam pekerjaannya. Namun lambat laun, Alia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Dulu, ketika pulang kerja, Rafael sering duduk bersamanya di ruang tamu sambil bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi di kantor. Kadang mereka menonton film bersama, atau sekadar mengobrol sampai larut malam. Sekarang, Rafael lebih sering langsung masuk kamar setelah pulang. Ia tampak lelah, tetapi juga terasa jauh. Suatu malam, Alia sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menunggu Rafael pulang. Jam di dinding sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Lampu apartemen menyala terang, tetapi suasana terasa sunyi. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Rafael masuk dengan langkah cepat, melepas jasnya, lalu meletakkan tas kerja di meja. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat ketika melihat Alia masih terjaga. Alia tersenyum lembut. "Aku menunggumu. Kamu belum makan, kan? Aku sudah menyiapkan makanan." Rafael melirik meja makan sekilas, lalu menggeleng pelan. "Aku sudah makan di luar dengan klien." Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa membuat Alia merasa sedikit kosong. "Oh, begitu?" jawab Alia pelan. Rafael berjalan menuju kamar tanpa banyak bicara lagi. Alia tetap duduk di sofa beberapa saat setelah itu. Ia menatap meja makan yang masih berisi makanan yang tadi ia siapkan dengan penuh perhatian. Perasaan aneh mulai muncul di dalam hatinya. Bukan marah. Bukan juga kecewa. Hanya sebuah jarak yang perlahan terasa semakin nyata. Alia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin Rafael hanya sedang sangat sibuk. Mungkin tekanan pekerjaan membuatnya lebih pendiam dari biasanya. Namun jauh di dalam hatinya, Alia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Pernikahan mereka masih terlihat sempurna di mata orang lain. Tetapi hanya Alia yang mulai menyadari bahwa ada ruang kosong yang perlahan tumbuh di antara dirinya dan Rafael. Perubahan sikap. Hari-hari terus berjalan seperti biasa. Namun bagi Alia Maheswari, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam kehidupannya bersama Rafael Pradipta. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia muncul sedikit demi sedikit, seperti bayangan yang perlahan memanjang ketika matahari mulai tenggelam. Beberapa minggu terakhir, Rafael semakin sering pulang larut malam. Awalnya Alia tidak terlalu memikirkannya. Rafael memang memiliki pekerjaan yang menuntut waktu dan tanggung jawab besar. Sebagai seorang pria yang ambisius, ia sering terlibat dalam rapat penting atau pertemuan bisnis yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Alia selalu mencoba memahami itu. Setiap malam ia tetap melakukan rutinitas yang sama. Setelah pulang dari kantor, ia membersihkan apartemen, menyiapkan makan malam, lalu menunggu Rafael pulang. Namun malam itu berbeda. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi Rafael belum juga pulang. Alia duduk di ruang tamu dengan lampu yang hanya menyala sebagian. Di hadapannya, meja makan masih tertata rapi dengan 2 piring makanan yang sudah mulai dingin. Ia melirik ponselnya beberapa kali, berharap ada pesan dari Rafael. Namun layar ponselnya tetap kosong. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, akhirnya terdengar suara kunci pintu diputar dari luar. Alia segera berdiri. Rafael masuk dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ekspresinya juga tampak datar, seolah tidak ingin berbicara banyak. "Kamu baru pulang?" tanya Alia dengan suara lembut. Rafael hanya mengangguk sambil melepas jasnya. "Kerjaan banyak," jawabnya singkat. Alia menatapnya sejenak, lalu menunjuk meja makan.
Aku sudah menyiapkan makan malam. Rafael melirik sebentar ke arah meja, lalu menggeleng. Aku tidak lapar. Ia berjalan melewati Alia begitu saja dan langsung menuju kamar. Alia berdiri diam di ruang tamu. Biasanya Rafael akan setidaknya duduk sebentar, atau menanyakan bagaimana hari Alia di kantor. Hal-hal kecil seperti itu dulu terasa sangat alami dalam hubungan mereka. Sekarang semuanya terasa berbeda. Malam-malam berikutnya pun tidak jauh berbeda. Rafael semakin sering pulang larut malam. Kadang bahkan melewati tengah malam. Ketika pulang, ia terlihat lelah dan jarang mengajak Alia berbicara. Jika Alia mencoba memulai percakapan, Rafael hanya menjawab seperlunya. Suatu malam ketika mereka sedang makan bersama, Alia akhirnya memberanikan diri bertanya. Kerjamu akhir-akhir ini sangat sibuk. Ya. Rafael tetap fokus pada makanannya. Ya. Jawaban itu sangat singkat. Alia menunggu sejenak, berharap Rafael akan menambahkan sesuatu. Tetapi tidak ada kata lain yang keluar dari mulutnya. Suasana meja makan menjadi sunyi. Alia menunduk pelan, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul di dalam hatinya. Ia tidak ingin berpikir buruk tentang suaminya. Namun semakin hari, sikap Rafael terasa semakin dingin. Tidak ada lagi tawa ringan di ruang tamu. Tidak ada lagi percakapan panjang sebelum tidur. Bahkan kadang Rafael tampak seperti orang asing yang hanya kebetulan tinggal di rumah yang sama. Alia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan hanya kesibukan kerja. Bukan hanya kelelahan. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Alia mulai merasakan ketakutan kecil di dalam hatinya. Ketakutan bahwa hubungan mereka mungkin sedang berubah, tanpa ia sadari kapan semuanya mulai terjadi. Kecurigaan yang tumbuh. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin terasa asing bagi Alia Maheswari. Sesuatu dalam hubungan rumah tangganya dengan Rafael Pradipta perlahan berubah, dan perubahan itu kini tidak lagi terasa samar. Ia mulai benar-benar merasakannya. Pagi itu Alia sedang menyiapkan sarapan seperti biasanya. Dapur apartemen mereka dipenuhi aroma roti panggang dan minuman hangat. Namun berbeda dari hari-hari sebelumnya, suasana terasa jauh lebih sunyi. Rafael duduk di meja makan sambil memegang ponselnya. Jarinya terus bergerak di layar, sesekali mengetik pesan dengan cepat. Alia memperhatikan itu dari dapur. Beberapa kali ia melihat Rafael tersenyum tipis ketika membaca sesuatu di ponselnya. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat ketika mereka berbicara. Apa ada kabar baik dari kantor? Tanya Alia dengan hati-hati sambil meletakkan piring di meja. Rafael langsung mengunci layar ponselnya dan meletakkannya di samping piring. Tidak ada. Hanya urusan kerja, jawabnya singkat. Alia mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Sarapan pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rafael tidak banyak berbicara. Ia makan dengan cepat, lalu berdiri sambil merapikan kemejanya. Aku berangkat dulu. Hari ini banyak rapat. Seperti biasa, Alia mengantarnya sampai ke pintu. Namun kali ini, sebelum pintu tertutup, Alia melihat Rafael kembali menatap ponselnya dengan ekspresi yang berbeda. Ekspresi yang terlihat lebih hidup dibandingkan saat ia berbicara dengannya. Pintu tertutup. Alia berdiri di sana beberapa detik tanpa bergerak. Perasaan gelisah yang selama ini ia abaikan mulai tumbuh lebih kuat. Hari itu di kantor, Alia kesulitan berkonsentrasi. Pikirannya terus kembali pada sikap Rafael yang semakin hari terasa semakin jauh darinya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Mungkin Rafael memang sedang berada di masa sibuk yang membuatnya lebih fokus pada pekerjaannya. Namun malam itu, kegelisahan Alia semakin besar. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi Rafael belum juga pulang. Alia akhirnya mengirim pesan singkat. Mas, kamu pulang jam berapa? Pesan itu terkirim, tetapi tidak segera dibalas. Beberapa menit berlalu. 15 menit. Setengah jam. Baru setelah hampir 1 jam, ponsel Alia bergetar. Masih ada urusan kerja. Jangan tunggu aku. Jawaban itu singkat. Terlalu singkat. Alia menatap layar ponselnya cukup lama. Dulu Rafael selalu memberitahunya lebih dulu jika harus pulang terlambat. Bahkan kadang ia akan menelepon untuk sekadar mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang. Sekarang semuanya terasa berbeda. Malam itu Alia akhirnya tertidur di sofa ruang tamu tanpa sadar. Ketika ia terbangun, lampu apartemen masih menyala dan Rafael sudah berada di kamar. Ia tidak tahu sejak kapan suaminya pulang.
Alia duduk diam beberapa saat. Perasaan yang selama ini hanya berupa kegelisahan kini mulai berubah menjadi kecurigaan. Bukan kecurigaan yang jelas, tetapi cukup kuat untuk membuat hatinya terasa berat. Ia mulai menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia abaikan. Rafael benar-benar sedang menjauh darinya. Dan Alia tidak tahu alasan sebenarnya. Sosok wanita baru. Beberapa hari setelah kegelisahan itu semakin terasa, Alia Maheswari mulai menyadari bahwa perubahan dalam rumah tangganya mungkin bukan sekadar tentang kesibukan kerja. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum ia ketahui. Hari itu di kantor, Alia sedang duduk di meja kerjanya sambil menyelesaikan laporan ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya, Rena Valeria. Lia, kamu lagi di kantor? Alia segera membalas. Iya. Kenapa? Tidak lama kemudian Rena datang ke meja kerjanya dengan ekspresi yang terlihat sedikit ragu. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Alia. Aku mau tanya sesuatu, tapi kamu jangan salah paham dulu. Ya, kata Rena pelan. Alia mengerutkan kening. Memangnya ada apa? Rena terlihat berpikir sejenak sebelum akhirnya berbicara. Kemarin aku kebetulan makan malam di sebuah restoran dekat pusat kota. Aku melihat Rafael di sana. Alia langsung mengangkat kepala. Dia memang sering ada pertemuan kerja di luar. Jawab Alia mencoba bersikap tenang. Rena mengangguk, tetapi ekspresinya masih terlihat ragu. Iya, tapi dia tidak sendirian. Alia tidak langsung menanggapi. Ada jeda hening beberapa detik sebelum ia bertanya dengan suara lebih pelan. Dengan siapa? Rena menatapnya dengan hati-hati. Seorang wanita. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang jatuh tepat di tengah pikiran Alia. Namun ia tetap berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Mungkin klien, katanya mencoba terdengar biasa saja. Rena menghela napas pelan. Mungkin saja. Tapi mereka terlihat cukup dekat. Alia tidak menjawab. Tangannya yang memegang pena perlahan berhenti bergerak. Siapa wanita itu? Akhirnya Alia bertanya. Rena menggeleng pelan. Aku tidak kenal. Tapi aku sempat mendengar seseorang memanggil namanya. Clara. Nama itu terasa asing di telinga Alia. Clara. Sepanjang perjalanan pulang hari itu, nama itu terus berputar di pikirannya. Ia mencoba menepis semua kemungkinan buruk yang muncul. Mungkin benar hanya urusan pekerjaan. Namun malam itu ketika Rafael pulang, sesuatu kembali menarik perhatian Alia. Rafael baru saja selesai mandi dan meletakkan ponselnya di meja ruang tamu sebelum pergi ke dapur mengambil minum. Tanpa sengaja layar ponselnya menyala karena ada pesan masuk. Alia tidak berniat mengintip. Namun matanya secara refleks menangkap nama yang muncul di layar. Clara. Jantung Alia seolah berhenti berdetak sesaat. Ia tidak membaca isi pesan itu. Ia hanya melihat nama itu, nama yang sama yang disebutkan Rena siang tadi. Beberapa detik kemudian Rafael kembali ke ruang tamu dan langsung mengambil ponselnya. Ada pesan dari siapa? Tanya Alia dengan hati-hati. Rafael terlihat sedikit terkejut, tetapi ia segera menjawab dengan nada biasa. Rekan kerja. Alia menatapnya sejenak. Namanya Clara? Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, Rafael tampak sedikit tidak nyaman. Iya. Dia bagian dari tim proyek baru di kantor. Jawaban itu terdengar masuk akal. Namun entah mengapa, hati Alia tidak merasa benar-benar tenang. Sejak malam itu, nama Clara mulai sering muncul dalam kehidupan mereka. Kadang disebut Rafael ketika membicarakan pekerjaan. Kadang muncul di layar ponselnya. Dan tanpa disadari, kehadiran seorang wanita bernama Clara perlahan mulai menjadi bayangan baru dalam rumah tangga Alia. Hati yang terluka. Hari-hari setelah Alia Maheswari mengetahui nama Clara terasa berbeda dari sebelumnya. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Jika dulu ia selalu mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang muncul, kini pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Siapa sebenarnya Clara bagi Rafael Pradipta? Rafael sendiri tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia masih sering pulang larut malam, masih terlihat sibuk dengan ponselnya, dan masih menjawab pertanyaan Alia dengan singkat. Namun bagi Alia, semua sikap itu kini terasa jauh lebih mencurigakan. Suatu malam, Rafael mengatakan bahwa ia harus menghadiri makan malam bersama tim proyeknya. Alia hanya mengangguk pelan meskipun di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Setelah Rafael pergi, apartemen kembali terasa sunyi. Alia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membersihkan rumah dan menonton televisi, tetapi pikirannya tetap kembali pada hal yang sama.
Clara. Nama itu terus berputar di kepalanya. Tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang ia lakukan, Alia akhirnya membuka media sosial. Ia mengetik nama itu di kolom pencarian dengan tangan yang sedikit gemetar. Tidak butuh waktu lama sampai ia menemukan sebuah akun dengan nama yang sama. Foto profilnya menampilkan seorang wanita muda yang sangat cantik. Rambut panjangnya tertata rapi, senyumnya terlihat percaya diri, dan penampilannya tampak elegan. Alia menatap layar ponselnya cukup lama. Ia mulai membuka beberapa unggahan di akun itu. Foto di restoran mewah. Foto di acara kantor. Dan kemudian, sebuah foto yang membuat napas Alia terasa tercekat. Di salah satu foto itu terlihat Clara sedang berdiri di sebuah restoran yang terasa sangat familiar bagi Alia. Di sampingnya berdiri Rafael. Mereka tidak terlihat seperti dua orang rekan kerja biasa. Cara mereka berdiri terlalu dekat. Ekspresi mereka terlalu santai. Dan di kolom komentar, seseorang menulis kalimat yang membuat hati Alia terasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Pasangan yang serasi. Tangan Alia mulai terasa dingin. Ia terus menatap foto itu, seolah berharap apa yang ia lihat tidak benar. Namun kenyataannya berada tepat di depan matanya. Semua kegelisahan yang selama ini ia rasakan perlahan mulai menemukan jawabannya. Beberapa menit kemudian, pintu apartemen terbuka. Rafael pulang lebih cepat dari biasanya. Alia masih duduk di sofa ruang tamu dengan ponsel di tangannya ketika Rafael masuk. Belum tidur? Tanya Rafael singkat. Alia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya terlihat berbeda dari biasanya. Tenang, tetapi juga menyimpan sesuatu yang dalam. Aku mau bertanya sesuatu, katanya pelan. Rafael menatapnya. Apa? Alia menoleh ke layar ponselnya sebentar, lalu kembali menatap Rafael. Hubunganmu dengan Clara, sebenarnya apa? Untuk sesaat Rafael terdiam. Ekspresinya berubah kaku. Keheningan memenuhi ruangan kecil itu. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu sebelum Rafael akhirnya berbicara. Dia hanya seseorang yang dekat denganku sekarang. Jawaban itu sederhana. Namun bagi Alia, kalimat itu terasa seperti sesuatu yang merobek hatinya. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada usaha untuk menyangkal. Hanya sebuah pengakuan yang dingin. Alia menundukkan pandangannya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kebenaran akhirnya benar-benar terungkap. Dan di saat itu juga, Alia menyadari bahwa sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya mungkin telah hancur. Pertengkaran besar. Malam itu suasana apartemen terasa jauh lebih berat dari biasanya. Setelah pengakuan singkat Rafael Pradipta tentang Clara, udara di ruangan seolah berubah dingin dan menyesakkan. Alia Maheswari masih berdiri di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Foto yang ia lihat beberapa menit lalu masih terbayang jelas di kepalanya. Gambar Rafael berdiri begitu dekat dengan Clara seakan terus berputar di pikirannya. Rafael meletakkan tas kerjanya di meja tanpa berkata apapun. Ia tampak berusaha bersikap biasa, seolah percakapan mereka tadi bukan sesuatu yang besar. Namun bagi Alia, semuanya sudah berubah. Jadi, itu benar. Suara Alia akhirnya memecah keheningan. Rafael menoleh dengan ekspresi datar. Apa yang kamu maksud? Alia menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tetapi suaranya tetap berusaha tegar. Kamu dan Clara. Beberapa detik Rafael tidak menjawab. Alia melangkah mendekat. Perasaannya yang selama ini ia tahan akhirnya mulai keluar. Aku ingin kamu menjelaskan semuanya, Rafael. Nada suaranya tidak tinggi, tetapi penuh tekanan. Rafael menghela napas pelan, lalu duduk di sofa dengan sikap yang terlihat lelah. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jawaban itu justru membuat dada Alia terasa semakin sesak. Tidak sesederhana, ulang Alia dengan suara yang mulai bergetar. Lalu apa? Kamu sering pulang larut, kamu menyembunyikan ponselmu, dan sekarang aku menemukan foto kalian berdua seperti pasangan. Rafael menatap lantai beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan nada dingin. Aku memang dekat dengan Clara. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hati Alia. Apa maksudnya dekat? Tanya Alia, suaranya semakin tidak stabil. Rafael akhirnya menatapnya. Dia seseorang yang membuatku merasa lebih dipahami. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Beberapa detik ia tidak bisa berkata apapun. Jadi selama ini, aku tidak pernah memahami kamu. Tanya Alia pelan. Rafael tidak langsung menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Alia. Emosi yang selama ini ia tahan akhirnya pecah.
Aku sudah melakukan semuanya untuk rumah tangga ini. Suara Alia mulai meninggi. Aku selalu menunggumu pulang. Aku selalu mencoba mengerti kesibukanmu. Tapi yang kamu lakukan malah seperti ini. Rafael berdiri dari sofa. Ekspresinya mulai terlihat kesal. Jangan membuat semuanya seolah-olah hanya salahku. Alia menatapnya tidak percaya. Bukan salahmu. Rafael mengusap wajahnya dengan frustrasi. Hubungan kita sudah lama terasa kosong. Alia, kamu tidak pernah menyadarinya. Kalimat itu membuat Alia merasa seperti kehilangan pijakan. Kalau memang ada masalah, kenapa kamu tidak pernah bicara? Tanya Alia dengan suara yang semakin lemah. Rafael terdiam. Namun jawaban yang keluar dari mulutnya justru semakin menyakitkan. Karena aku sudah lelah mencoba. Alia menatap pria yang selama ini ia anggap sebagai tempat pulangnya. Namun malam itu, ia merasa seperti sedang berbicara dengan orang yang sama sekali berbeda. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Aku hanya ingin kamu jujur, kata Alia dengan suara yang hampir berbisik. Apakah kamu mencintai dia? Rafael tidak menjawab dengan kata-kata. Tetapi keheningan yang panjang itu sudah cukup menghancurkan hati Alia. Di malam itulah, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, pertengkaran besar benar-benar terjadi di antara mereka. Dan Alia mulai menyadari bahwa pernikahan yang selama ini ia pertahankan dengan sepenuh hati mungkin sudah berada di ambang kehancuran. Pilihan yang menyakitkan. Malam setelah pertengkaran besar itu, suasana apartemen terasa seperti ruang yang dipenuhi keheningan yang berat. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi suara televisi, bahkan langkah kaki pun terasa seperti gema yang mengganggu. Alia Maheswari duduk di tepi tempat tidur dengan mata yang sembab. Ia hampir tidak tidur sepanjang malam. Kata-kata Rafael Pradipta terus berputar di kepalanya, terutama kalimat yang paling menyakitkan. Hubungan kita sudah lama terasa kosong. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang menghancurkan semua kenangan yang pernah mereka bangun bersama. Sementara itu Rafael berada di ruang tamu sejak malam sebelumnya. Ia juga tidak benar-benar tidur. Namun berbeda dengan Alia yang diliputi kesedihan, Rafael terlihat seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan. Pagi datang dengan suasana yang terasa sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada sarapan yang disiapkan Alia. Tidak ada percakapan ringan sebelum berangkat kerja. Apartemen mereka dipenuhi kesunyian yang kaku. Alia akhirnya keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ketika ia melihat Rafael duduk di sofa ruang tamu dengan wajah serius, hatinya langsung dipenuhi firasat buruk. Rafael menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. Alia, kita perlu bicara. Nada suaranya terdengar tegas, seolah ia sudah memikirkan semua kata-kata itu sejak lama. Alia berdiri beberapa langkah dari sofa, menunggu apa yang akan ia katakan. Rafael menarik napas pelan sebelum melanjutkan. Aku sudah memikirkan semuanya dengan matang. Kalimat itu membuat jantung Alia berdetak semakin cepat. Apa yang kamu maksud? Tanya Alia dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rafael menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kita tidak cocok lagi. 3 kata sederhana itu terasa seperti sesuatu yang jatuh langsung ke dalam hati Alia. Apa? Alia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Rafael berdiri dari sofa. Hubungan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Kita sama-sama tahu itu. Alia menggeleng pelan, air mata mulai kembali menggenang di matanya. Jadi karena itu kamu memilih dia? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Rafael tidak menyangkal. Clara membuatku merasa hidupku lebih jelas. Kalimat itu terasa seperti pukulan yang sangat keras bagi Alia. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengatakan itu, bisik Alia. Rafael menatapnya dengan wajah yang tetap tenang. Aku tidak ingin terus menjalani hubungan yang terasa dipaksakan. Alia merasakan dadanya semakin sesak. Lalu bagaimana dengan semua yang sudah kita lalui? Tanyanya. Namun Rafael hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat dunia Alia terasa runtuh. Aku ingin kita bercerai. Kata-kata itu menggema di ruangan yang sunyi. Alia menatap Rafael dengan mata yang penuh luka. Ia berharap ini hanya kemarahan sesaat, sesuatu yang diucapkan tanpa dipikirkan. Namun ekspresi Rafael menunjukkan bahwa ia benar-benar serius. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Alia merasa seperti benar-benar kehilangan orang yang selama ini ia cintai. Pilihan telah dibuat. Dan pilihan itu bukan dirinya. Di pagi yang sunyi itu, Alia menyadari bahwa pernikahannya dengan Rafael sedang menuju akhir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari perceraian.
Hari itu datang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan Alia Maheswari. Pagi terasa kelabu meskipun matahari sebenarnya bersinar terang di langit kota. Alia berdiri di depan cermin dengan wajah pucat dan mata yang masih menyimpan jejak kelelahan dari malam-malam panjang yang ia lalui beberapa minggu terakhir. Hari ini adalah hari yang akan mengakhiri pernikahannya dengan Rafael Pradipta. Semua proses terasa berjalan begitu cepat. Setelah percakapan menyakitkan itu, Rafael segera mengurus semua dokumen perceraian. Tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan, tidak ada lagi pembicaraan panjang. Seolah-olah Rafael memang sudah lama menunggu momen ini. Alia mengenakan pakaian sederhana. Ia tidak ingin terlihat berlebihan atau menarik perhatian. Hari ini bukan hari yang ingin ia kenang. Perjalanan menuju tempat sidang terasa begitu sunyi. Alia duduk di kursi kendaraan dengan pandangan kosong menatap jalanan di luar jendela. Kota tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang berangkat bekerja. Kendaraan berlalu lalang, kehidupan terus bergerak tanpa peduli pada apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Ketika ia tiba, Rafael sudah berada di sana. Pria itu berdiri beberapa meter darinya dengan setelan rapi seperti biasanya. Wajahnya terlihat tenang, hampir tanpa emosi. Pemandangan itu membuat dada Alia terasa semakin berat. Dulu, setiap kali melihat Rafael berdiri seperti itu, hatinya selalu dipenuhi rasa bangga dan cinta. Namun hari ini berbeda. Hari ini, pria itu berdiri sebagai seseorang yang akan mengakhiri semua yang pernah mereka bangun bersama. Sidang berlangsung singkat. Tidak ada perdebatan panjang. Tidak ada drama besar seperti yang sering terjadi dalam kisah perceraian orang lain. Semua terasa dingin. Hakim membacakan beberapa kalimat formal yang terdengar begitu jauh di telinga Alia. Beberapa dokumen ditandatangani. Beberapa pertanyaan dijawab singkat. Dan dalam waktu yang terasa sangat cepat, semuanya selesai. Pernikahan yang pernah mereka bangun dengan penuh harapan kini resmi berakhir hanya dalam hitungan menit. Ketika mereka keluar dari ruangan itu, tidak ada percakapan di antara mereka. Rafael hanya berdiri sebentar sebelum akhirnya berkata dengan nada datar. "Semoga kamu baik-baik saja." Kalimat itu terdengar begitu asing. Alia menatapnya beberapa detik. Ia ingin mengatakan banyak hal, tentang luka yang ia rasakan, tentang kenangan yang mereka miliki, tentang semua hal yang seharusnya tidak berakhir seperti ini. Namun pada akhirnya, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Semua perasaan itu terlalu berat untuk diucapkan. Alia hanya mengangguk pelan. Tanpa menunggu lebih lama, Rafael berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya mantap, tanpa keraguan. Alia berdiri di tempatnya cukup lama setelah itu. Ia melihat punggung Rafael semakin menjauh hingga akhirnya menghilang di antara keramaian. Di saat itulah Alia benar-benar menyadari bahwa semuanya telah berakhir. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Dengan hati yang terasa hancur, Alia akhirnya melangkah pergi dari tempat itu. Meninggalkan masa lalu yang pernah ia percaya akan bertahan selamanya. Hidup sendiri. Beberapa hari setelah perceraian itu, kehidupan Alia Maheswari terasa seperti dunia yang benar-benar baru, dan juga sangat asing. Apartemen yang dulu terasa hangat kini, hanya menyisakan keheningan yang panjang. Tidak ada lagi suara langkah Rafael Pradipta di pagi hari, tidak ada lagi percakapan singkat sebelum mereka berangkat bekerja. Sekarang Alia menjalani semuanya sendirian. Pagi itu, alarm ponselnya berbunyi seperti biasa. Alia membuka mata dengan perlahan, menatap langit-langit kamar yang terasa begitu sunyi. Ia masih membutuhkan beberapa detik untuk mengingat bahwa hidupnya kini benar-benar berbeda. Tidak ada Rafael di sisi tempat tidur. Tidak ada siapapun. Alia menarik napas pelan sebelum akhirnya bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke dapur kecil apartemen itu dengan langkah yang sedikit berat. Dulu ia selalu menyiapkan 2 piring sarapan. Sekarang hanya 1. Hal kecil itu terasa seperti sesuatu yang menusuk hatinya setiap pagi. Namun Alia tahu ia tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan. Ia masih memiliki pekerjaan. Ia masih memiliki kehidupan yang harus dijalani. Setelah bersiap, Alia berangkat menuju kantor seperti biasanya. Jalanan kota tetap ramai, orang-orang tetap sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di antara keramaian itu ada seseorang yang sedang mencoba menyusun kembali hidupnya yang baru saja runtuh. Di kantor, Alia berusaha bersikap seperti biasa. Ia menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang dan tetap tersenyum ketika berbicara dengan rekan-rekannya. Namun di dalam hatinya, luka itu masih terasa. Setiap kali ada jeda dalam pekerjaannya, pikirannya tanpa sadar kembali pada kenangan bersama Rafael.
Kenangan yang kini terasa sangat jauh. Beberapa malam terasa lebih sulit dari yang lain. Ketika ia pulang ke apartemen yang sunyi, Alia sering duduk lama di sofa ruang tamu tanpa melakukan apapun. Ia hanya menatap ruangan yang dulu pernah dipenuhi kebersamaan. Terkadang air mata masih jatuh tanpa ia sadari. Namun perlahan, Alia mulai mencoba melakukan hal-hal kecil untuk mengisi hari-harinya. Ia mulai membaca buku lagi. Ia mencoba memasak makanan baru. Sesekali ia berjalan-jalan di taman kota setelah pulang kerja untuk menenangkan pikirannya. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi Alia itu adalah langkah kecil untuk kembali berdiri. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di balkon apartemen sambil memandangi lampu-lampu kota yang berkilau di kejauhan, Alia akhirnya menyadari satu hal. Hidupnya memang tidak lagi sama. Pernikahannya telah berakhir. Namun itu tidak berarti hidupnya juga berakhir. Dengan hati yang masih dipenuhi luka, Alia mulai belajar menerima kenyataan bahwa ia harus berjalan ke depan, meskipun langkahnya masih terasa berat. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar harus belajar menjalani hidupnya sendirian. Rahasia yang disimpan. Beberapa minggu setelah perceraian itu, kehidupan Alia Maheswari mulai terlihat lebih tenang dari luar. Ia kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang ke apartemen yang sunyi, lalu menghabiskan malam dengan kegiatan sederhana. Namun di balik ketenangan itu, Alia mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Awalnya ia tidak terlalu memikirkannya. Ia merasa lebih mudah lelah dari biasanya. Kadang kepalanya terasa sedikit pusing, dan beberapa kali ia kehilangan selera makan. Alia mengira itu hanya karena kelelahan dan tekanan emosional yang masih ia rasakan setelah perceraian dengan Rafael Pradipta. Tetapi hari demi hari, perasaan itu semakin jelas. Suatu pagi ketika ia bersiap untuk berangkat kerja, Alia tiba-tiba merasa mual yang cukup kuat. Ia harus duduk beberapa saat di tepi tempat tidur sampai perasaan itu mereda. Perasaan aneh itu membuatnya mulai memikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Dengan hati yang dipenuhi kegelisahan, Alia akhirnya memutuskan untuk memeriksakan dirinya. Hari itu ia pergi ke sebuah klinik kecil setelah pulang kerja. Ruangan tunggu terasa sunyi, hanya ada beberapa orang lain yang duduk dengan tenang. Alia duduk di kursi dengan tangan yang saling menggenggam erat. Ada perasaan takut yang perlahan muncul di dalam dirinya. Beberapa waktu kemudian, seorang petugas memanggil namanya. Pemeriksaan berlangsung cukup singkat, tetapi bagi Alia waktu terasa berjalan sangat lambat. Ia duduk di kursi dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Ketika hasil pemeriksaan itu akhirnya diberikan kepadanya, Alia membaca kertas itu dengan mata yang perlahan melebar. Beberapa detik ia hanya menatap hasil itu tanpa berkata apa-apa. Tangannya mulai terasa dingin. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia sedang mengandung. Kalimat itu terasa begitu besar hingga sulit ia pahami sepenuhnya. Pikirannya langsung dipenuhi banyak hal. Kenangan tentang Rafael. Perceraian mereka yang baru saja terjadi. Dan kenyataan bahwa anak yang kini tumbuh di dalam dirinya adalah anak dari pria yang telah memilih meninggalkannya. Alia duduk diam cukup lama setelah keluar dari ruang pemeriksaan. Perasaan yang ia rasakan bercampur menjadi satu. Terkejut, takut, bingung, dan juga sesuatu yang hangat yang perlahan muncul di dalam hatinya. Ia menunduk dan tanpa sadar meletakkan tangannya di perutnya. Di sana ada kehidupan baru. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan datang di saat hidupnya sedang berada di titik terendah. Namun bersamaan dengan itu, Alia juga tahu bahwa keputusan besar harus ia ambil. Apakah Rafael harus tahu? Nama pria itu muncul di pikirannya, tetapi bayangan wajahnya ketika mengatakan ingin bercerai segera membuat hati Alia terasa kembali sakit. Rafael sudah memilih jalan hidupnya. Ia sudah memilih Clara. Alia menutup matanya sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak akan memberitahu Rafael. Tidak sekarang. Mungkin juga tidak pernah. Ini adalah sesuatu yang akan ia hadapi sendiri. Sebuah rahasia besar yang kini ia simpan di dalam hatinya, bersama kehidupan kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Dukungan seorang sahabat. Hari-hari setelah Alia Maheswari mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak hanya harus menghadapi luka dari perceraian dengan Rafael Pradipta, tetapi juga kenyataan bahwa ia kini membawa kehidupan baru di dalam dirinya. Rahasia itu menjadi sesuatu yang terus ia simpan rapat-rapat. Setiap pagi ketika ia bangun, Alia selalu menyentuh perutnya dengan lembut. Perasaan hangat selalu muncul di hatinya, tetapi di saat yang sama ada ketakutan besar yang sulit ia abaikan.
Ia harus menghadapi semuanya sendirian. Namun sebenarnya, Alia tidak benar-benar sendirian. Di tengah masa sulit itu, ada satu orang yang selalu berada di sisinya, Rena Valeria. Rena sudah menjadi sahabat Alia sejak lama. Ia adalah seseorang yang selalu bisa membaca perubahan sekecil apapun dalam diri Alia. Beberapa minggu setelah perceraian itu, Rena mulai menyadari bahwa Alia terlihat lebih lelah dari biasanya. Suatu sore setelah jam kerja selesai, Rena menghampiri meja Alia di kantor. "Alia, kamu tidak terlihat baik-baik saja," katanya dengan nada khawatir. Alia mencoba tersenyum. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah." Namun Rena tidak mudah percaya. Ia menatap Alia dengan serius. "Kamu tidak perlu berpura-pura kuat di depanku." Kalimat itu membuat Alia terdiam. Beberapa detik ia tidak berkata apa-apa sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Banyak hal yang berubah terlalu cepat," kata Alia pelan. Rena segera duduk di kursi di sampingnya. "Kamu tidak harus melewati semuanya sendirian." Mendengar itu, hati Alia terasa sedikit lebih ringan. Sejak hari itu, Rena semakin sering menemani Alia. Kadang mereka makan malam bersama setelah pulang kerja. Kadang Rena datang ke apartemen Alia hanya untuk duduk dan mengobrol agar sahabatnya itu tidak merasa terlalu kesepian. Rena tidak pernah memaksa Alia untuk bercerita tentang Rafael jika Alia belum siap. Ia hanya selalu berada di sana. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di ruang tamu apartemen Alia, Rena berkata dengan lembut, "Alia, kamu tahu kan, hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang pergi." Alia menatap sahabatnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Kadang hanya terasa sangat berat." Rena tersenyum kecil lalu menggenggam tangan Alia. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Kata-kata sederhana itu terasa sangat berarti bagi Alia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa masih ada seseorang yang benar-benar peduli dengan keadaannya. Rena tidak tahu tentang rahasia besar yang Alia simpan. Ia tidak tahu bahwa Alia sedang mengandung. Namun tanpa disadari, kehadiran Rena telah menjadi sumber kekuatan bagi Alia untuk terus bertahan. Di tengah hidupnya yang terasa runtuh, sahabatnya itu menjadi cahaya kecil yang membantu Alia tetap melangkah maju. Pertemuan dengan Davin. Hari itu terasa seperti hari biasa bagi Alia Maheswari. Ia datang ke kantor lebih pagi dari biasanya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sempat tertunda. Sejak perceraian dengan Rafael Pradipta, Alia memang lebih sering menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Bekerja membuat pikirannya sedikit lebih tenang. Pagi itu, kantor masih belum terlalu ramai. Beberapa karyawan baru saja datang dan mulai menyalakan komputer mereka. Alia sedang fokus memeriksa berkas di mejanya ketika Rena Valeria tiba-tiba muncul dengan ekspresi yang terlihat sedikit bersemangat. "Alia, nanti siang kita ada rapat dengan perusahaan baru," kata Rena sambil meletakkan beberapa dokumen di meja. Alia mengangguk. "Perusahaan apa?" "Perusahaan konsultan bisnis besar yang baru saja membuka kerjasama dengan kantor kita." Alia tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya rapat dengan klien baru adalah hal yang cukup biasa. Namun ketika siang hari tiba dan rapat itu dimulai, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Ruang rapat terasa cukup formal. Beberapa orang dari perusahaan mitra sudah duduk di kursi mereka. Alia masuk bersama Rena dan duduk di salah satu kursi di sisi meja. Ketika pintu ruang rapat kembali terbuka, seorang pria masuk dengan langkah tenang dan penuh percaya diri. Pria itu mengenakan setelan jas rapi, wajahnya tampan dengan ekspresi yang terlihat tegas namun tenang. Alia yang sedang melihat dokumen di depannya perlahan mengangkat kepala. Dan seketika ia membeku. Pria itu juga berhenti melangkah ketika pandangannya bertemu dengan Alia. "Alia?" Suara itu terdengar penuh kejutan. Alia menatapnya dengan mata yang melebar. "Davin." Beberapa orang di ruang rapat itu langsung saling menoleh karena suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Davin Arsenio. Nama itu membawa Alia kembali pada masa lalu yang sudah lama ia tinggalkan. Davin adalah sahabat lamanya semasa kuliah. Mereka dulu sangat dekat, bahkan sering menghabiskan waktu bersama untuk belajar atau sekadar berbincang panjang tentang mimpi dan masa depan. Namun setelah lulus, kehidupan membawa mereka ke jalan yang berbeda dan hubungan mereka perlahan terputus. Alia tidak pernah menyangka akan bertemu Davin lagi di tempat seperti ini. Davin tersenyum kecil sebelum akhirnya duduk di kursi seberang Alia. "Sudah lama sekali," katanya dengan nada hangat. Alia mengangguk pelan, masih sedikit terkejut. "Iya, sangat lama."
Rapat akhirnya berjalan seperti biasa, tetapi beberapa kali Alia merasakan tatapan Davin yang seolah memperhatikannya. Tatapan itu tidak terasa mengganggu. Justru terasa seperti perhatian yang tulus. Setelah rapat selesai dan semua orang mulai meninggalkan ruangan, Davin menghampiri Alia. "Kamu benar-benar Alia yang dulu?" tanyanya dengan senyum ringan. Alia tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Iya, aku tidak berubah sejauh itu." Davin menatapnya beberapa detik. "Justru kamu terlihat berbeda." Alia sedikit mengerutkan kening. "Berbeda bagaimana?" Davin tidak langsung menjawab. Namun dari cara ia menatap Alia, terlihat jelas bahwa ia memperhatikan sesuatu yang mungkin tidak disadari orang lain. "Kamu terlihat lebih kuat." Alia terdiam sejenak. Entah mengapa, mendengar itu membuat hatinya terasa sedikit hangat. Hari itu, tanpa Alia sadari, sebuah pertemuan lama kembali terjadi dalam hidupnya. Dan kehadiran Davin Arsenio perlahan akan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya yang baru. Masa lalu yang kembali. Pertemuan tak terduga dengan Davin Arsenio di ruang rapat beberapa hari lalu masih sering terlintas di pikiran Alia Maheswari. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, rasanya aneh sekaligus hangat bisa kembali berbicara dengan sahabat lama yang pernah sangat dekat dengannya. Sejak rapat itu, Davin beberapa kali datang ke kantor Alia karena urusan kerja sama perusahaan. Setiap kali bertemu, mereka selalu menyempatkan diri berbicara sebentar. Percakapan mereka selalu terasa ringan, seperti dua orang yang kembali menemukan potongan masa lalu yang sempat hilang. Suatu sore setelah jam kerja hampir selesai, Alia sedang merapikan dokumen di mejanya ketika seseorang mengetuk pelan meja itu. Alia mengangkat kepala. Davin berdiri di sana dengan senyum santai. "Aku harap aku tidak mengganggu," katanya. Alia tersenyum kecil. "Tidak sama sekali." Davin menarik kursi dan duduk di depan meja Alia. Suasana kantor sudah mulai sepi karena banyak karyawan yang pulang lebih dulu. "Sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu," kata Davin. Alia mengangguk pelan. "Sejak lulus kuliah, sepertinya." Davin tersenyum tipis. "Dulu kita hampir selalu bersama setiap hari." Kalimat itu membuat Alia sedikit tertawa. Ia teringat masa-masa kuliah mereka, belajar bersama di perpustakaan, mengerjakan tugas sampai larut malam, dan menghabiskan waktu berbincang tentang masa depan. Namun ada satu hal yang tidak pernah Alia sadari saat itu. Davin menatap Alia beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan nada yang lebih pelan. "Aku sebenarnya sempat ingin mengatakan sesuatu kepadamu dulu." Alia menatapnya dengan rasa penasaran. "Mengatakan apa?" Davin terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan apakah ia harus melanjutkan kalimatnya. "Aku menyukaimu waktu itu." Kalimat itu membuat Alia sedikit terkejut. "Apa?" Davin tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Bukan hanya sebagai teman." Alia benar-benar tidak menyangka mendengar itu. "Kenapa kamu tidak pernah mengatakan apapun?" Davin menatap meja sebentar sebelum kembali menatap Alia. "Karena saat itu kamu sudah bersama Rafael." Nama itu membuat Alia sedikit terdiam. Davin melanjutkan dengan nada tenang. "Aku melihat kamu sangat bahagia waktu itu. Jadi aku pikir, lebih baik aku tetap menjadi teman saja." Alia tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini ia benar-benar tidak pernah menyadari perasaan Davin. Davin tersenyum tipis. "Lagi pula, aku tidak ingin membuat keadaan menjadi canggung." Alia menatap pria di depannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang hangat dalam cara Davin berbicara, sebuah ketulusan yang terasa berbeda dari banyak orang yang pernah ia temui. "Aku benar-benar tidak tahu tentang itu," kata Alia pelan. Davin mengangguk santai. "Itu sudah lama sekali. Sekarang semuanya hanya kenangan." Namun meskipun ia berkata seperti itu, cara Davin memandang Alia menunjukkan bahwa perasaan itu mungkin tidak sepenuhnya hilang. Sore itu, ketika mereka akhirnya berpisah di depan kantor, Alia menyadari satu hal. Pertemuan kembali dengan Davin bukan sekadar pertemuan dengan sahabat lama. Ia adalah seseorang dari masa lalu yang membawa kembali kenangan, dan mungkin juga perasaan yang dulu tidak pernah sempat terungkap. Kehidupan baru. Hari-hari terus berjalan, membawa Alia Maheswari semakin jauh dari masa lalu yang pernah begitu menyakitkan. Perceraian dengan Rafael Pradipta kini terasa seperti sebuah luka yang perlahan mulai mengering, meskipun bekasnya masih tersisa di dalam hatinya. Namun Alia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak boleh terus terjebak dalam kenangan. Ia harus melanjutkan hidupnya. Pagi itu,
Alia bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela apartemennya terasa hangat, menyinari ruangan yang dulu pernah terasa sangat sepi. Kini, Alia mulai belajar menikmati ketenangan itu. Ia berdiri di depan cermin, merapikan pakaiannya dengan ekspresi yang jauh lebih tenang dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Meski masih ada bayangan kesedihan di matanya, ada juga sesuatu yang baru, sebuah tekad yang perlahan tumbuh. Hari itu ia berangkat ke kantor dengan langkah yang lebih mantap. Di tempat kerja, Alia mulai menenggelamkan dirinya dalam berbagai tanggung jawab baru. Ia bekerja lebih fokus, lebih disiplin, dan perlahan mendapatkan kepercayaan lebih dari atasannya. Beberapa proyek penting bahkan mulai dipercayakan kepadanya. Bagi Alia, pekerjaan bukan hanya tentang mencari penghasilan. Pekerjaan menjadi cara baginya untuk membangun kembali hidupnya. Rena Valeria, yang selalu memperhatikan perubahan pada sahabatnya, tersenyum melihat perkembangan itu. Sepertinya kamu mulai kembali seperti Alia yang dulu, kata Rena suatu siang ketika mereka makan bersama. Alia tersenyum kecil. Mungkin aku hanya sedang belajar menjadi versi baru dari diriku. Rena mengangguk setuju. Aku lebih suka versi yang ini. Kamu terlihat lebih kuat. Kata-kata itu membuat Alia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Di sela-sela kesibukan kerjanya, Alia juga mulai mengatur hidupnya dengan lebih baik. Ia menjaga kesehatannya, makan lebih teratur, dan berusaha tidak terlalu memikirkan masa lalu. Meski ada satu rahasia yang masih ia simpan dalam hatinya. Rahasia tentang kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali ia mengingat itu, Alia selalu merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Takut, harapan, dan juga kebahagiaan yang pelan-pelan muncul. Suatu sore setelah pulang kerja, Alia berjalan melewati taman kota yang ramai oleh orang-orang yang sedang menikmati waktu mereka. Ia berhenti sejenak di sebuah bangku taman dan memandangi langit yang mulai berubah warna menjadi keemasan. Angin sore bertiup lembut, membuat rambutnya sedikit bergerak. Alia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa hidupnya tidak lagi terasa kosong. Rafael mungkin sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Namun masa depan masih terbuka luas. Dan di tengah perjalanan yang baru ini, Alia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari seseorang yang pernah ia cintai. Kadang kebahagiaan datang dari keberanian untuk memulai kembali. Dengan hati yang perlahan semakin kuat, Alia memutuskan untuk fokus pada satu hal, membangun kehidupan baru tanpa Rafael. Kesepian Rafael. Sementara Alia Maheswari perlahan menemukan kekuatannya, kehidupan Rafael Pradipta justru berjalan dalam kesunyian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Beberapa minggu setelah perceraian mereka, apartemen yang dulu terasa penuh dengan kebersamaan kini hanya menyisakan keheningan yang menusuk. Setiap pagi Rafael bangun tanpa suara Alia menyapanya. Setiap malam ia kembali ke rumah yang hening tanpa ada tawa atau percakapan ringan. Awalnya, Rafael mengira semua akan terasa ringan. Ia merasa lega karena telah memilih Clara dan menutup bab lama dari hidupnya. Namun perlahan, sesuatu yang tak terduga muncul. Perasaan kosong yang semakin nyata. Ia duduk di ruang tamu, menatap kopi yang sudah dingin di meja, sambil memikirkan semua yang terjadi. Tanpa Alia di sisinya, rutinitas yang dulu terasa normal kini terasa hampa. Beberapa kali Rafael mencoba menelepon Clara atau mengajaknya keluar, tetapi perasaan yang muncul berbeda. Ada tawa dan percakapan, tetapi tidak ada kenyamanan yang sama seperti yang dulu ia rasakan bersama Alia. Suatu sore, Rafael berdiri di balkon apartemennya, memandang lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Angin dingin menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya ia menyadari betapa besar kehilangan yang ia alami. Aku merindukannya, bisik Rafael pada dirinya sendiri. Kalimat itu terdengar asing di mulutnya. Selama ini ia selalu merasa kuat, selalu yakin dengan pilihannya. Namun kini, kenyataan yang ada lebih pahit dari yang ia perkirakan. Rafael mulai menatap kembali kenangan bersama Alia. Senyumannya, cara Alia menyiapkan sarapan, tawa kecilnya, bahkan kesabaran yang selalu ia tunjukkan. Semua itu muncul tanpa permintaan, tanpa disengaja, dan membuat Rafael merasa hampa. Malam itu, saat kota mulai tenang, Rafael duduk sendiri di ruang tamu apartemennya. Tangannya menggenggam cangkir kopi, tetapi pikirannya terus terbayang pada Alia. Ia menyadari satu hal yang sederhana namun menyakitkan. Semua yang ia kejar, hubungan baru, rasa bebas, dan keputusan yang ia buat,
tidak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Alia. Kesepian mulai merayap masuk, dan Rafael Pradipta akhirnya menyadari bahwa kehilangan Alia bukan hanya soal perpisahan rumah tangga. Ia kehilangan seseorang yang benar-benar membuat hidupnya terasa lengkap. Dan di saat itu, Rafael mulai merasakan rasa sakit yang selama ini hanya ia kira akan dirasakan Alia sendiri. Hubungan yang tidak tulus. Beberapa minggu setelah perceraian, Rafael Pradipta mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hubungannya dengan Clara. Awalnya, ia merasa senang. Clara selalu tersenyum, selalu terlihat ramah, dan ada kesan bahwa semua masalah lama sudah bisa ia tinggalkan. Rafael membayangkan hidup baru yang lebih ringan, penuh tawa, tanpa beban masa lalu. Namun, seiring waktu, kenyataan mulai muncul perlahan. Clara memang cantik dan penuh perhatian, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Setiap kali Rafael mencoba berbicara tentang hal-hal serius, tentang rencana masa depan atau bahkan hal kecil dalam hidup sehari-hari, Clara sering mengalihkan pembicaraan. Bahkan saat Rafael menunjukkan keinginannya untuk lebih dekat secara emosional, Clara tampak ragu. Senyumnya tetap manis, tetapi matanya tidak menatap Rafael dengan cara yang ia harapkan. Suatu malam, Rafael duduk sendiri di ruang tamu, menatap pesan-pesan Clara yang masuk. Pesan-pesan itu ringan, penuh tawa dan emoji, tetapi terasa dangkal. Tidak ada substansi. Tidak ada kedekatan yang ia rindukan dari Alia. Rafael menghela napas panjang. Kenapa rasanya tidak sama? Gumamnya pelan. Hari demi hari, perasaan itu semakin jelas. Hubungan dengan Clara ternyata lebih seperti sebuah kesepakatan daripada cinta yang tulus. Ia mulai menyadari bahwa kedekatan mereka selama ini lebih karena kebutuhan sesaat, bukan karena rasa yang dalam. Sementara itu, pikiran Rafael selalu kembali pada Alia. Cara Alia memahami dirinya, cara ia bersikap tulus tanpa pretensi, semua itu terasa lebih hangat daripada senyuman manis Clara. Di satu sore ketika mereka duduk di kafe bersama, Rafael menatap Clara lama-lama, dan sebuah perasaan berat muncul di dadanya. Aku merasa ada yang kurang, pikir Rafael dalam hati. Clara tersenyum manis, mencoba menghibur, tetapi Rafael tahu bahwa hatinya tidak bisa dipenuhi oleh senyum itu. Tidak ada ketulusan yang ia rasakan. Malam itu, Rafael pulang sendirian. Apartemennya terasa sepi, meski bukan lagi karena Alia, tetapi karena ia menyadari bahwa hubungan barunya bukan seperti yang ia bayangkan. Rafael akhirnya mengerti satu hal yang selama ini ia hindari, bahwa cinta yang tidak tulus tidak akan pernah mampu menggantikan perasaan yang pernah ia miliki dengan Alia. Dan di dalam hati yang mulai gelisah, Rafael mulai mempertanyakan semua keputusan yang telah ia buat. Kabar kehamilan yang dirahasiakan. Seiring waktu, Alia Maheswari mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, seorang perempuan yang harus berdiri sendiri, menghadapi dunia tanpa Rafael Pradipta di sisinya. Namun ada satu rahasia yang selalu menemaninya, membuat setiap langkah terasa berat sekaligus istimewa. Kehamilannya. Sejak mengetahui bahwa dirinya mengandung beberapa bulan lalu, Alia memilih untuk merahasiakannya. Ia tahu Rafael telah memilih Clara dan meninggalkannya, dan ia tidak ingin mengganggu hidup baru pria itu. Selain itu, Alia ingin menjaga diri dan anaknya, membangun kehidupan baru tanpa tergantung pada masa lalu yang menyakitkan. Pagi demi pagi, Alia berangkat bekerja seperti biasa, berusaha terlihat normal. Rekan-rekan kerjanya melihatnya tersenyum, berbincang ringan, dan menyelesaikan tugas dengan cekatan, tanpa menyadari perubahan besar yang sedang terjadi dalam dirinya. Di rumah, Alia mulai belajar menyesuaikan diri dengan tubuh yang berubah. Ia merasakan mual ringan di pagi hari, kelelahan yang lebih cepat, dan beberapa gerakan bayi yang terkadang membuatnya tersenyum atau menahan napas. Semua hal itu ia jalani sendirian, tanpa seorang pun tahu. Hanya Rena Valeria yang secara samar menebak ada sesuatu yang berbeda. Kadang Rena menanyakan apakah Alia sehat, tetapi Alia selalu tersenyum dan menjawab dengan nada ringan, menutupi rahasianya. Malam-malam Alia terasa panjang. Setelah hari yang melelahkan di kantor, ia duduk di balkon apartemennya sambil menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Perlahan, ia menaruh tangan di perutnya, merasakan kehidupan kecil yang kini menjadi bagian dari dirinya. Aku akan menjaga kamu, tak peduli apapun yang terjadi, bisik Alia pada bayi yang masih dalam kandungannya. Rahasia itu menjadi kekuatan sekaligus beban. Alia tahu bahwa ia harus tetap tegar, menjaga kesehatan, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang belum pasti. Rafael tidak tahu tentang anak itu,
Dan Alia memutuskan untuk tetap seperti itu, setidaknya untuk sekarang. Di tengah kesendirian dan kerahasiaannya, Alia perlahan belajar menerima kenyataan. Ia sadar bahwa kehidupan baru ini akan menuntutnya untuk lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak daripada sebelumnya. Meski berat, rahasia kehamilan itu juga memberi Alia harapan. Harapan bahwa ada kehidupan baru yang bisa ia cintai sepenuhnya, tanpa harus bergantung pada cinta yang telah hilang. Dan di saat itulah Alia mulai memahami satu hal penting. Terkadang, rahasia yang paling besar bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi, dan melindungi dirinya serta kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalamnya. Perhatian Davin. Sejak pertemuan mereka kembali beberapa bulan lalu, Davin Arsenio perlahan mulai menjadi sosok yang selalu ada di sisi Alia Maheswari, tanpa Alia benar-benar menyadarinya. Davin tidak pernah mengumbar perhatiannya secara berlebihan. Ia tidak mengirimkan pesan setiap saat atau menuntut Alia untuk selalu membalasnya. Namun, setiap kali Alia membutuhkan bantuan atau sekadar teman bicara, Davin selalu ada, tepat di waktu yang Alia perlukan. Di kantor, ia terkadang menawarkan bantuan tanpa diminta. Jika Alia terlihat lelah setelah rapat panjang, ia akan menyelipkan secangkir kopi di mejanya dengan senyum hangat. Jika Alia tampak gelisah saat menghadapi proyek sulit, ia selalu hadir dengan kata-kata sederhana yang menenangkan. Suatu sore, ketika Alia selesai rapat dan berjalan keluar dari ruang konferensi, Davin sudah menunggu di lorong. "Kamu terlihat capek," katanya ringan, tanpa nada menghakimi. Alia tersenyum tipis, merasa sedikit hangat di hatinya. "Terima kasih, tapi aku baik-baik saja," jawab Alia, mencoba menutupi rasa lelah yang sebenarnya mulai terasa. Davin hanya mengangguk, kemudian berkata, "Kalau butuh sesuatu, bilang saja. Aku ada di sini." Perhatian itu tidak terdengar berlebihan, tetapi sangat terasa. Alia mulai menyadari bahwa kehadiran Davin bukan sekadar kebetulan. Ia selalu memastikan Alia baik-baik saja, tanpa menuntut apapun, tanpa ingin mendapatkan perhatian balik. Di akhir pekan, ketika Alia sedang berjalan-jalan di taman untuk menenangkan pikirannya, Davin tiba-tiba muncul. Ia tampak santai, dengan senyum hangat yang selalu bisa membuat Alia merasa nyaman. "Kamu sering terlihat sibuk. Aku cuma ingin memastikan kamu nggak terlalu capek," kata Davin sambil menyandarkan dirinya di pagar taman. Alia menatapnya, sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa sejak perceraian, jarang ada orang yang benar-benar memperhatikan dirinya seperti itu, tanpa motif tersembunyi. Perhatian Davin mulai menjadi hal yang membuat Alia merasa lebih tenang. Ia merasa ada seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya, seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa syarat. Dan tanpa Alia sadari, perlahan hati yang selama ini rapuh mulai menemukan rasa aman. Kehadiran Davin bukan sekadar sahabat lama, tetapi juga menjadi cahaya kecil yang menuntunnya melewati hari-hari sulit dan kesepian. Di tengah rahasia yang Alia simpan dan masa depan yang masih belum pasti, perhatian Davin menjadi sebuah pengingat bahwa ia tidak harus menghadapi semuanya sendirian. 6 bulan berlalu. 6 bulan telah berlalu sejak perceraian Alia Maheswari dan Rafael Pradipta. Waktu terasa cepat, membawa perubahan besar dalam hidup Alia. Pagi-pagi yang dulu terasa sunyi kini mulai memiliki ritme baru. Alia bangun, menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, dan menata apartemennya dengan rapi. Kesendirian yang dulu terasa menyakitkan perlahan mulai menjadi kebiasaan yang bisa ia nikmati. Di kantor, Alia semakin percaya diri. Ia mulai menangani proyek-proyek besar dengan lebih tenang dan efisien. Rekan-rekannya melihat perubahan itu, Alia yang lebih matang, lebih fokus, dan mampu menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Rena Valeria tetap menjadi sahabat setia, selalu ada untuk mendukung Alia, mendengarkan ceritanya, dan sesekali mengingatkannya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Kehadiran Rena membuat Alia merasa lebih ringan. Davin Arsenio juga tetap hadir, meskipun dalam cara yang tenang dan tidak mengganggu. Ia sering menyelipkan perhatian kecil, pesan menanyakan kabar, kopi hangat di meja, atau sekadar senyuman hangat yang membuat hari Alia lebih nyaman. Tanpa Alia sadari, perasaan hangat terhadap Davin mulai muncul kembali di hatinya, meski ia belum sepenuhnya menyadari itu. Selama 6 bulan terakhir, Alia juga menjalani kehamilannya dengan hati-hati. Rahasia itu masih ia simpan rapat-rapat. Hanya ia dan kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya yang tahu bahwa sebuah kebahagiaan baru sedang menanti. Di malam hari, ketika Alia duduk di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, ia menyadari satu hal,
Meskipun Rafael telah pergi dan meninggalkan luka yang dalam, hidupnya tidak berhenti. Ia belajar bahwa kesedihan boleh datang, tetapi ia juga bisa memilih untuk melangkah maju. 6 bulan terasa singkat, namun cukup bagi Alia untuk menemukan kekuatannya, menata hidupnya, dan mulai percaya bahwa masa depan bisa penuh harapan, tanpa harus kembali pada masa lalu yang menyakitkan. Dan di dalam hati Alia, perlahan muncul keyakinan. Hidupnya kini miliknya sendiri, dan kebahagiaan bisa ia temukan, meski langkah itu harus ia jalani sendiri, satu persatu. Undangan tak terduga. Suatu sore, Alia Maheswari sedang menyelesaikan pekerjaan di apartemennya ketika ponselnya bergetar. Ia melihat nama Rafael Pradipta muncul di layar. Hatinya seketika terasa campur aduk. Ia menatap layar ponsel itu beberapa detik, merasakan detak jantung yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Setelah sekian lama, ia tidak menyangka akan mendengar suara Rafael lagi. Apalagi untuk hal yang tiba-tiba dan mengejutkan. Dengan napas pelan, Alia mengangkat telepon. Halo? Suaranya terdengar biasa saja, mencoba menutupi rasa kaget yang sebenarnya muncul. Di ujung sana, suara Rafael terdengar datar, tetapi ada nada resmi yang sulit diabaikan. Alia, aku ingin mengundangmu ke pernikahanku, kata Rafael. Alia menahan napas. Kalimat itu terdengar begitu dingin dan nyata, seakan menampar semua kenangan yang pernah mereka bagi. Maaf, Rafael, aku. Alia terdiam sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Aku baru saja melahirkan. Aku tidak bisa kemana-mana sekarang. Di seberang telepon, suara Rafael terdengar sejenak terdiam. Ada sedikit nada panik yang muncul ketika ia menyadari situasi yang baru Alia sebutkan. Alia, tunggu. Aku ingin kamu datang. Ini penting bagiku, ucap Rafael dengan nada yang tiba-tiba terdengar cemas, berbeda dari nada dingin sebelumnya. Alia menunduk. Tangannya secara refleks menyentuh perutnya yang mulai membuncit. Bayi yang ada di dalamnya adalah kehidupan baru yang membuat hatinya jauh lebih hangat daripada semua rasa sakit dari masa lalu. Rafael, aku tidak bisa. Aku harus menjaga diri dan anakku, jawab Alia dengan tegas, walau suaranya tetap terdengar lembut. Ada hening beberapa detik di telepon. Lalu Rafael berkata dengan suara yang lebih serius dan sedikit panik. Alia, aku datang. Aku ingin melihatmu sekarang. Kata-kata itu membuat Alia terdiam, hatinya berdebar. Ia tahu maksud Rafael. Ia tidak sekadar ingin mengundang, tetapi ingin memastikan sesuatu. Dan Alia merasakan nada tergesa yang tidak biasa dalam suaminya yang dulu. Perasaan campur aduk muncul di dalam diri Alia, antara kaget, marah, dan waspada. Ia sadar bahwa Rafael kini benar-benar berada di ambang kehidupan baru Alia, yang telah ia jalani dengan hati yang hancur namun mulai pulih. Dengan hati yang berat dan langkah yang mantap, Alia menutup telepon. Ia tahu satu hal, pertemuan dengan Rafael kali ini tidak akan seperti sebelumnya. Dan sesuatu yang besar akan segera terjadi, di tengah rahasia yang selama ini ia simpan dan kehidupan barunya yang perlahan mulai terbentuk. Jawaban Alia. Setelah mendengar nada panik Rafael di telepon, Alia Maheswari menarik napas panjang. Ia merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, campur aduk antara marah, cemas, dan kewaspadaan. Ia menatap perutnya yang mulai membuncit, mengingatkan dirinya akan satu hal yang paling penting sekarang, kehidupan kecil yang ada di dalam dirinya, kehidupan yang benar-benar membutuhkan perlindungan dan ketenangannya. Dengan suara yang tenang dan mantap, Alia berkata, Rafael, aku tidak bisa datang. Aku baru saja melahirkan. Aku harus menjaga diri dan bayi. Nada suaranya jelas, tetapi lembut, tanpa ada kemarahan yang berlebihan. Ia tahu Rafael mungkin akan merasa terganggu atau tidak senang dengan jawaban itu, tetapi Alia menegaskan batasannya. Di seberang telepon, terdengar hening beberapa detik. Suara Rafael terdengar berbeda kali ini, sebuah nada kaget bercampur panik. Alia, tapi, aku ingin kamu datang. Alia menghela napas perlahan, menahan gelombang emosi yang muncul. Ia menatap dinding apartemennya sejenak, merasakan ketenangan yang mulai membangun keberanian di dalam hatinya. Maaf, Rafael, aku tidak bisa. Aku sudah berkata yang sebenarnya. Ada hening lagi di ujung telepon. Alia bisa merasakan bahwa kata-katanya menghentikan langkah Rafael sejenak. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa batas yang ia pasang antara dirinya, masa lalu, dan kehidupan barunya, dihormati,
meski hanya untuk sesaat. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Rafael akhirnya menarik napas panjang. Suaranya terdengar lebih rendah, namun masih tegas. Baik, aku mengerti. Alia tersenyum tipis di balik telepon. Ia tidak tahu apakah Rafael benar-benar mengerti perasaannya, atau hanya menerima jawaban itu dengan terpaksa. Namun yang pasti, Alia telah memilih. Ia telah memilih untuk melindungi dirinya dan anaknya. Dan di saat itu, Alia menyadari satu hal penting. Kekuatan bukanlah tentang balas dendam atau menghadapi orang lain, tetapi tentang menjaga diri sendiri dan kehidupan baru yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Dengan hati yang lebih tenang, Alia menutup telepon. Sekarang ia bisa kembali menatap masa depannya sendiri, dengan keteguhan hati yang semakin kuat. Keheningan di telepon. Setelah Alia Maheswari menutup kata-katanya dengan tegas, terdengar keheningan yang panjang di seberang telepon. Rafael Pradipta tampak terdiam, suaranya tidak keluar, hanya terdengar napas berat yang perlahan-lahan memenuhi saluran. Bagi Alia, keheningan itu terasa hampir seperti jeda waktu. Ia menunggu, tetap tenang, menyadari bahwa setiap detik yang berlalu memperkuat batas yang ia pasang antara dirinya dan masa lalu. Di sisi lain, Rafael merasakan gelombang emosi yang bercampur, kaget, tidak percaya, dan ada sedikit rasa panik yang tak bisa ia sembunyikan. Ia baru saja mendengar fakta yang tak pernah ia perkirakan. Alia baru saja melahirkan, dan ia tidak diundang untuk tahu atau terlibat. Beberapa detik terasa begitu lama. Rafael mencoba berkata sesuatu, namun kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya. Suara yang biasanya tenang dan percaya diri kini hilang, tergantikan oleh ketidakpastian yang jarang ia rasakan. Alia menahan napasnya. Ia bisa merasakan tekanan dari diam itu, tapi ia tetap tenang. Keheningan Rafael justru menguatkan dirinya. Ia tahu, kali ini ia memegang kendali, bukan Rafael. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Rafael menarik napas panjang dan berkata dengan nada yang lebih pelan, hampir berbisik. Baik, aku mengerti. Mendengar itu, Alia menutup telepon dengan lembut. Keheningan yang dulu terasa menakutkan kini telah berubah menjadi pengakuan, bahwa ia telah menetapkan batas dan Rafael harus menerimanya. Di balkon apartemennya, Alia menatap langit senja yang mulai memerah. Ia merasakan campuran lega dan keteguhan dalam hatinya. Rafael boleh terkejut atau bahkan tidak percaya, tetapi hidup Alia kini tidak lagi tergantung pada persetujuan atau kehadiran pria itu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, keheningan di telepon bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah kemenangan kecil bagi Alia, sebuah tanda bahwa ia mulai menguasai kehidupannya sendiri, sepenuhnya. Kecurigaan Rafael. Beberapa hari setelah percakapan telepon itu, Rafael Pradipta tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang terus mengusiknya. Keheningan Alia saat menolak undangannya dan nada tenangnya membuat Rafael merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Ia mengulangi dalam pikirannya kata-kata Alia. Aku baru saja melahirkan. Aku tidak bisa datang. Sebuah jawaban yang sederhana, tapi bagi Rafael, ada nada yang tidak biasa. Nada itu terdengar tenang, tapi juga tertutup, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar. Rafael mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak ia perhatikan. Cara Alia menutup percakapan dengan cepat, cara suaranya terdengar stabil meski jelas sedang menjaga jarak, dan terutama cara Alia tidak memberi ruang bagi Rafael untuk bertanya lebih jauh. Semua itu membuat Rafael merasa bahwa ada rahasia yang ia tidak tahu. Ia duduk di sofa apartemennya, menatap layar ponsel yang dulu sering ia gunakan untuk menelepon Alia. Ada perasaan gelisah yang sulit ia jelaskan. Rafael merasa kehilangan kontrol, sesuatu yang jarang terjadi padanya. Alia, apa yang sedang kau sembunyikan? Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Perasaan cemas itu terus menempel. Rafael mencoba menghubungi Clara beberapa kali, tapi tidak ada yang mampu mengalihkan pikirannya. Setiap kali ia memikirkan Alia, bayangan tentang ketenangan dan keteguhan yang ditunjukkan Alia muncul di pikirannya. Rafael tahu satu hal. Alia selalu jujur dan terbuka dalam banyak hal sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak bisa memastikan apa itu, tapi firasatnya mengatakan bahwa Alia menyimpan sesuatu yang penting. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya jika ia mengetahuinya. Kecurigaan itu mulai menguasai pikirannya, membuat Rafael gelisah dan tidak nyaman. Ia menyadari bahwa kepercayaan yang dulu ia miliki,
bahwa ia bisa mengendalikan segala hal dalam hidupnya, mulai goyah. Dan di tengah kekosongan apartemen yang sunyi, Rafael Pradipta untuk pertama kalinya benar-benar merasakan ketidakpastian yang menakutkan. Bahwa Alia menyimpan rahasia, dan ia tidak tahu apa itu. Rahasia itu, entah kapan, akan menuntut perhatiannya. Dan Rafael sadar bahwa hidupnya mungkin akan berubah sekali lagi. Perjalanan penuh panik. Begitu kecurigaan itu terus menghantui Rafael Pradipta, perasaan gelisahnya berubah menjadi panik yang tak tertahankan. Ia tidak bisa lagi duduk diam di apartemennya, memikirkan Alia Maheswari dan rahasia yang mungkin disembunyikannya. Dengan cepat, Rafael mengambil kunci mobil dan berlari ke garasi. Ia menyalakan mobil dengan tangan yang gemetar, napasnya tersengal-sengal. Pikiran Rafael dipenuhi spekulasi liar. Apa yang sedang terjadi dengan Alia? Apakah dia baik-baik saja? Lampu-lampu jalanan malam itu berkelebat di kaca depan mobil, namun Rafael tidak peduli pada lalu lintas atau lampu merah. Fokusnya hanya satu, mencapai Alia secepat mungkin. Di tengah perjalanan, Rafael menelpon beberapa kali, tapi Alia tidak mengangkat telepon. Setiap dering yang tidak dijawab membuat paniknya semakin meningkat. Ia menepikan mobil sebentar untuk menenangkan diri, tapi begitu melihat waktu terus berjalan, rasa paniknya kembali muncul. Cepat. Aku harus melihatnya, gumam Rafael sambil menekan pedal gas lebih dalam. Pikiran Rafael dipenuhi bayangan Alia yang tenang di rumah sakit. Perutnya yang baru saja ia dengar dari telepon. Dan rahasia yang membuatnya merasa terputus dari kenyataan. Ia membayangkan Alia lelah, mungkin sendirian, dan itu membuat dadanya sesak. Mobil melaju di jalan tol dengan cepat. Namun Rafael tidak peduli risiko yang ia ambil. Setiap lampu merah terasa seperti kehilangan waktu yang berharga. Ia menekan klakson sekali-sekali untuk menegaskan bahwa ia harus segera sampai. Di dalam hatinya, campuran rasa panik dan bersalah terus muncul. Rafael menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan Clara dan hidup barunya, hingga lupa bahwa Alia mungkin membutuhkan perlindungan, atau setidaknya kehadiran seseorang yang pernah dekat dengannya. Sore itu, Rafael benar-benar tidak memikirkan apapun selain satu tujuan. Sampai di rumah sakit, melihat Alia, memastikan bahwa ia baik-baik saja, dan menemukan jawaban atas semua rahasia yang selama ini membuatnya gelisah. Dan di dalam mobil yang melaju kencang, Rafael Pradipta merasakan satu hal jelas. Rasa panik ini lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan sekadar kepanikan biasa. Ini ketakutan kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan lagi jika ia terlambat. Pertemuan yang tak terduga. Mobil Rafael Pradipta berhenti dengan cepat di halaman rumah sakit. Napasnya masih tersengal, tangan masih gemetar saat ia membuka pintu. Setiap detik terasa terlalu lama dalam perjalanan yang penuh panik itu. Dengan langkah tergesa, Rafael berlari masuk ke dalam rumah sakit, melewati lobi yang ramai dengan suara pasien dan petugas medis. Ia menanyakan arah ke petugas dengan suara yang hampir bergetar. Di mana kamar Alia Maheswari? Petugas itu menunjukkan arah dengan cepat, dan Rafael terus berlari, melewati koridor panjang hingga akhirnya berhenti di depan pintu kamar. Ia menarik napas panjang untuk menenangkan diri, tapi paniknya tak juga mereda. Ketika Rafael membuka pintu kamar, pandangannya tertuju pada Alia yang duduk di ranjang, memeluk bayi kecilnya. Bayi itu tampak tenang, tertidur di pelukan ibunya. Namun yang paling membuat Rafael terpaku adalah ketenangan Alia, ketenangan yang jauh berbeda dari kepanikan dan kegelisahan yang ia rasakan. Rafael berdiri di ambang pintu, napasnya terengah, wajahnya penuh gelisah, sementara Alia menoleh dan menatapnya dengan mata yang campur aduk, kaget, waspada, dan sedikit marah. Alia. Suara Rafael terdengar serak, penuh ketidakpercayaan dan panik. Alia menahan napas, tetap memeluk bayi itu dengan erat. Rafael, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada tegas tapi tenang. Rafael melangkah maju, hampir kehilangan kata-kata. Semua kekhawatiran yang selama ini menumpuk keluar sekaligus. Rasa cemas, rasa bersalah, dan ketakutan kehilangan. Ia hanya bisa menatap Alia dan bayi itu, seolah mencoba memahami kenyataan yang baru saja ia lihat dengan mata kepala sendiri. Kenapa? Aku tidak tahu, gumam Rafael, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu. Alia menahan napas sejenak. Bayi itu bergerak di pelukannya, seolah mengingatkan Rafael bahwa ada kehidupan baru yang kini menjadi tanggung jawabnya, meski ia terlambat menyadarinya. Dalam keheningan kamar itu,
Rafael berdiri di sana, wajahnya penuh kegelisahan, sementara Alia tetap memeluk bayi dengan keteguhan yang tenang. Pertemuan yang tak terduga ini menjadi titik awal bagi Rafael untuk menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Bahwa ada kehidupan baru yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Dan Alia telah menemukan kekuatannya sendiri, tanpa perlu menunggu kehadiran Rafael. Bayi di pelukan Alia. Rafael Pradipta berdiri membeku di depan ranjang rumah sakit. Matanya tertuju pada sosok kecil yang sedang tertidur di pelukan Alia Maheswari. Bayi itu begitu mungil, lembut, dan polos, seolah dunia di sekitarnya sama sekali tidak berpengaruh padanya. Rafael menatap nanar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Alia, perempuan yang pernah begitu dekat dengannya, yang pernah ia tinggalkan, akan membawa kehidupan baru yang begitu nyata, hidup yang kini menjadi tanggung jawab yang tidak bisa ia abaikan. Alia, dengan tatapan yang tenang namun waspada, menatap Rafael dari sudut matanya. Bayi itu bergerak di pelukannya, menggerakkan tangan kecilnya seolah merespons dunia baru yang telah ia masuki. Rafael merasakan jantungnya berdetak cepat. Semua kata-kata yang pernah ia pikirkan selama perjalanan panik tadi lenyap begitu saja. Dia, bayi kita, bisik Rafael, suaranya hampir pecah. Alia menggeleng pelan, menatap Rafael dengan mata yang penuh tegas. Tidak, Rafael, ini anakku, hidupku yang baru. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur sekarang. Rafael menelan ludah, matanya tetap tertuju pada bayi yang tenang itu. Rasa kagum bercampur sesal dan penyesalan. Ia menyadari bahwa kehidupan baru ini, kehidupan yang selama ini Alia jalani sendirian, tidak lagi tergantung padanya. Setiap gerakan bayi itu, setiap tarikan napasnya yang lembut, membuat Rafael terdiam. Ia menatap nanar, menyadari bahwa di pelukan Alia bukan hanya bayi itu, tetapi juga kekuatan Alia yang tak pernah ia hargai sebelumnya. Keheningan memenuhi kamar itu, hanya terdengar suara napas bayi dan detak jantung yang seolah mengisi ruang. Rafael tetap berdiri, terpesona dan cemas sekaligus, menyadari satu hal yang menohok. Ia telah kehilangan banyak hal, dan kini yang tersisa hanyalah penyesalan serta kesadaran bahwa Alia telah memulai bab baru dalam hidupnya. Tanpa dia, di pelukan Alia, bayi itu tidur dengan tenang. Di sisi lain, Rafael menatap nanar, menyadari bahwa hidupnya dan masa lalunya kini terpisah selamanya dari kehidupan baru yang sedang berkembang di depan matanya. Kebenaran yang terlihat. Rafael Pradipta masih berdiri di ambang pintu, matanya menatap bayi kecil yang tertidur lelap di pelukan Alia Maheswari. Semakin lama ia menatap, semakin jelas ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Bayi itu, dengan mata yang sama, hidung yang familiar, dan bentuk bibir yang begitu mirip, seolah membawa bayangan Rafael sendiri. Jantungnya berdebar kencang saat kesadaran itu mulai menembus kepalanya. Rafael menelan ludah, napasnya tersengal. Ini tidak mungkin. Gumamnya pelan, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Alia, yang menatap Rafael dengan tenang, menyadari perubahan ekspresinya. Tatapannya yang tegas tetap melekat, tetapi ada sedikit senyum tipis yang muncul di bibirnya. Ia tahu Rafael mulai melihat kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Bayi itu menoleh sedikit, menggerakkan tangannya, dan Rafael seperti tersedak oleh kenyataan. Setiap detail kecil, bentuk tangan, lekukan pipi, dan bahkan ekspresi kecil saat tersenyum dalam tidur, membuatnya semakin yakin. Rafael berlutut perlahan, mencoba mendekat, tetapi Alia tetap menahan jarak. Rafael, jangan salah paham, ucap Alia lembut tapi tegas. Dia bukan untukmu. Dia adalah anakku. Hidupku, rahasiaku. Rafael menatap bayi itu lagi, matanya dipenuhi campuran kagum, penyesalan, dan rasa bersalah. Ia sadar bahwa kebenaran itu kini terlalu jelas untuk diabaikan. Anak yang ada di pelukan Alia adalah bayinya sendiri. Hening memenuhi kamar rumah sakit. Bayi itu tidur tenang, Alia tetap tegas, dan Rafael hanya bisa menunduk, merasakan realitas yang tak pernah ia bayangkan. Semua kesalahan dan keputusan yang ia buat kini menghadapkan dirinya pada satu kenyataan pahit. Ia terlambat, dan kehidupan baru Alia, bersama anak mereka, telah dimulai tanpa dirinya. Di mata Rafael, kebenaran itu terlihat jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kehilangan Alia bukan sekadar kehilangan seorang istri, tetapi juga kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Penyesalan yang datang terlambat. Rafael Pradipta masih berdiri di kamar rumah sakit,
Tatapannya tidak lepas dari bayi kecil yang tertidur di pelukan Alia Maheswari. Kebenaran yang baru saja ia sadari membuat hatinya terasa sesak. Setiap napas terasa berat. Setiap detik yang berlalu menambah rasa menyesal yang tak tertahankan. Ia mulai mengingat kembali semua keputusan yang pernah ia buat. Keputusannya meninggalkan Alia demi Clara, mengabaikan perasaan Alia, dan membiarkan dirinya terlalu yakin bahwa cinta lama bisa begitu mudah ditinggalkan. Kini semuanya terasa hampa, sia-sia, dan salah. Rafael menunduk. Tangannya menggenggam meja di dekatnya, seolah mencari sesuatu untuk menahan dirinya dari rasa bersalah yang menumpuk. Kenapa aku tidak menghargai dia dulu? Gumamnya, suaranya bergetar. Kenapa aku tidak melihat semua yang dia lakukan untukku? Alia menatap Rafael dari tempat duduknya, masih memeluk bayi itu dengan tegas. Ia melihat penyesalan yang jelas di wajah mantan suaminya. Tapi Alia tahu, tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Rafael melangkah perlahan, menunduk, mencoba mendekati Alia, tetapi rasa takut dan bersalah membuatnya berhenti di tengah jalan. Aku terlambat. Alia, terlalu terlambat, bisiknya. Bayi itu menggerakkan tangannya sedikit, dan Rafael menatapnya nanar. Anak kecil itu adalah bukti dari cinta dan pengorbanan Alia, sebuah kehidupan yang telah ia abaikan selama ini. Kesadaran itu menusuk hatinya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi rasa menyesal itu tidak bisa hilang begitu saja. Semua pilihan yang pernah ia buat kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Di kamar rumah sakit yang hening itu, Rafael Pradipta merasakan satu hal dengan jelas. Penyesalan datang terlambat, dan hidup Alia, bersama anak mereka, telah bergerak maju tanpa dirinya. Ia sadar bahwa kehilangan Alia bukan sekadar kehilangan istri, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan yang paling berharga yang pernah ia miliki. Dan di balik rasa sakit itu, Rafael hanya bisa menatap, menyesal, dan berharap, meski ia tahu, beberapa hal tidak bisa lagi diubah. Hati Alia yang teguh. Setelah Rafael Pradipta meninggalkan kamar rumah sakit dengan wajah yang penuh penyesalan, Alia Maheswari duduk di ranjangnya, masih memeluk bayi kecil yang kini tidur dengan tenang. Meski hatinya berdebar karena pertemuan yang tak terduga itu, ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa cemas, hati Alia yang tegas dan teguh. Ia menarik napas panjang, menatap langit-langit kamar rumah sakit, dan menyadari satu hal penting. Hidupnya bukan lagi milik Rafael. Masa lalu yang menyakitkan itu telah berlalu, dan meskipun Rafael kini datang dengan penyesalan, Alia tidak bisa kembali ke waktu yang telah dihancurkannya. Ini hidupku, dan aku harus menjaganya, bisik Alia pada dirinya sendiri. Tangan yang memeluk bayi itu semakin erat, seolah menegaskan bahwa kehidupan barunya adalah prioritas utama. Bayi itu bukan hanya simbol harapan, tapi juga pengingat bahwa Alia kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada masa lalu yang pernah ia tangisi. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berat. Tetapi Alia tahu bahwa hati yang teguh tidak dibangun dalam satu malam. Ia mulai menyusun kembali rutinitasnya, menjaga diri, dan menata hidupnya dengan lebih matang. Alia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari menuntut atau menunggu penyesalan orang lain, tetapi dari kemampuan untuk berdiri sendiri, menghadapi kenyataan, dan melanjutkan langkah tanpa tergantung pada siapapun. Rena Valeria, sahabatnya, tersenyum melihat perubahan itu. Kamu terlihat lebih kuat, Alia. Lebih tenang, tapi tegas, kata Rena saat mereka duduk di kafe, menikmati sore yang hangat. Alia tersenyum tipis, mengangguk. Aku tidak bisa lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Aku harus fokus pada diriku, dan pada anak ini. Suaranya terdengar mantap, penuh keyakinan. Davin Arsenio tetap menjadi bagian dari hidupnya, tapi kini kehadirannya lebih sebagai sahabat dan penyemangat daripada pengganti masa lalu yang hilang. Alia belajar menerima perhatian dan kasih sayang dengan bijak, tanpa kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri. Di malam hari, Alia sering duduk di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit ditemukan. Tidak ada lagi rasa rindu pada Rafael, tidak ada lagi keinginan untuk kembali ke hubungan yang menyakitkan. Kini, hatinya benar-benar miliknya sendiri, dan bayinya menjadi cahaya yang memandu langkahnya ke depan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan tekadku lagi, Alia berbisik pelan, menatap perutnya yang kini mulai membesar. Masa laluku sudah selesai.
Sekarang aku memilih hidupku sendiri, dan aku akan melakukannya dengan tegas. Hati Alia yang teguh bukan hanya tentang ketegaran menghadapi Rafael atau masa lalu, tetapi tentang kemampuannya untuk mencintai diri sendiri, menjaga kehidupan baru, dan membangun masa depan yang penuh harapan. Di tengah kesendirian yang pernah menakutkan, Alia menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari orang lain yang kembali, tetapi dari keberanian untuk memulai lagi, fokus pada diri sendiri, dan melindungi kehidupan yang kini menjadi tanggung jawabnya, tanpa menoleh ke belakang. Dan malam itu, Alia menatap bayi kecilnya yang tidur nyenyak, merasakan keteguhan yang mengalir dalam setiap detik kehidupannya. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia mampu melewati semuanya. Hati Alia yang teguh kini menjadi benteng yang melindungi dirinya dan masa depannya, dengan tegas, tanpa keraguan, dan penuh keyakinan. Davin yang setia. Hari itu, suasana di rumah sakit terasa lebih hangat dengan kehadiran Davin Arsenio. Ia datang tanpa banyak basa-basi, membawa senyum hangat yang selalu membuat Alia Maheswari merasa nyaman. Alia menatapnya dari ranjang, masih memeluk bayi kecilnya, dan tersenyum tipis. Kehadiran Davin seperti angin sejuk yang menenangkan hati setelah badai yang baru saja dilaluinya. Davin duduk di kursi di sisi ranjang, memperhatikan Alia dengan tatapan penuh perhatian. Ia membawa secangkir teh hangat dan beberapa camilan ringan, seolah tahu betul apa yang dibutuhkan Alia tanpa diminta. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," ucap Davin lembut, menatap Alia dengan kehangatan yang tulus. Alia mengangguk. Hatinya terasa lega. Kehadiran Davin bukan sekadar sahabat lama yang kembali, tetapi sosok yang benar-benar bisa diandalkan. Ia tahu, di tengah kekacauan dan perasaan yang rumit akibat Rafael, Davin selalu ada tanpa menuntut balasan, tanpa ingin menggantikan masa lalu yang hilang. "Terima kasih, Davin. Kehadiranmu benar-benar membuatku tenang," kata Alia, suaranya terdengar lembut, tetapi mantap. Ia merasakan ketulusan dalam setiap kata yang keluar dari mulut Davin. Davin tersenyum, sedikit menunduk. "Aku akan selalu ada, Alia. Apapun yang terjadi, kamu tidak perlu menghadapi semuanya sendirian." Selama beberapa jam berikutnya, mereka berbicara ringan, tentang masa depan, tentang persiapan Alia menghadapi hari-hari pertama menjadi ibu, dan tentang semua hal kecil yang kini Alia perlukan. Davin mendengarkan dengan sabar, memberi saran ketika diperlukan, dan selalu hadir dengan cara yang membuat Alia merasa didukung, bukan dikekang. Di satu titik, Alia menatap Davin dengan mata yang penuh penghargaan. "Kamu selalu mengerti tanpa harus banyak berkata, Davin. Aku merasa sangat beruntung memilikimu di sisiku." Davin hanya tersenyum tipis, menatap bayi yang tertidur di pelukan Alia. "Kamu yang kuat, Alia. Aku hanya di sini untuk mengingatkanmu, kalau kamu pernah merasa lelah atau ragu, bahwa kamu tidak sendiri." Kehadiran Davin hari itu bukan hanya sekadar kunjungan biasa. Itu adalah pengingat bagi Alia bahwa ia memiliki seseorang yang setia, seseorang yang mampu menyeimbangkan keteguhan hatinya dengan dukungan yang hangat dan nyata. Di balkon rumah sakit, Alia menatap matahari senja yang mulai merunduk di cakrawala. Ia merasa damai, menyadari bahwa meski masa lalu penuh luka, ia tidak perlu menghadapi masa depan sendirian. Davin ada, setia, dan selalu hadir dengan ketulusan yang membuat hati Alia semakin kuat. Dan dalam diam yang nyaman itu, Alia menyadari satu hal, dukungan Davin bukan hanya soal hadir fisik, tetapi tentang menjadi jangkar yang menenangkan hatinya, menguatkan langkahnya, dan menjadi sahabat sejati yang selalu ada, tanpa syarat, tanpa pamrih. Rafael kehilangan segalanya. Rafael Pradipta duduk di apartemennya yang sepi, menatap langit malam dari jendela. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, tetapi hatinya terasa gelap dan hampa. Ia baru saja menyadari sesuatu yang begitu menyakitkan. Ia telah kehilangan orang yang paling tulus mencintainya. Semua keputusan yang pernah ia buat, meninggalkan Alia demi Clara, mengabaikan perasaan Alia, mengejar cinta yang salah, terasa sia-sia. Rafael merasakan kehampaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekayaan, kesuksesan, dan semua hal yang dulu membuatnya merasa aman kini terasa tak berarti. Ia mengingat kembali momen di rumah sakit. Alia duduk tenang, memeluk bayi mereka, tatapannya tegas, tidak tergoyahkan meski Rafael datang dengan penyesalan dan panik. Semua itu menyadarkannya bahwa cinta yang tulus tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa,
dan tidak bisa kembali begitu saja setelah dikhianati. Dia benar-benar mencintaiku, dan aku membiarkannya pergi, gumam Rafael pelan, suaranya serak oleh rasa bersalah. Ia menunduk, menatap tangan yang dulu begitu kuat, kini gemetar oleh penyesalan. Rafael mulai menyadari bahwa kekuatan Alia bukan hanya karena ia tegar menghadapi masa lalunya, tetapi karena hatinya tulus. Cinta Alia tidak memerlukan pengakuan atau balasan. Ia mencintai dengan sepenuh hati, bahkan ketika Rafael tidak layak mendapatkannya. Semua yang Rafael pikir bisa ia kendalikan, pernikahan, hubungan, dan hidup Alia, telah hilang dari genggamannya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Alia, tetapi juga kesempatan menjadi bagian dari kehidupan baru mereka, menjadi ayah bagi anak yang kini menjadi pusat dunia Alia. Kesepian menelan Rafael perlahan. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Tidak ada kata maaf yang bisa mengubah masa lalu, tidak ada cara untuk memutar waktu, dan tidak ada cinta lain yang bisa menggantikan ketulusan yang telah ia abaikan. Di sudut apartemen yang hening itu, Rafael Pradipta merasakan satu hal yang jelas dan pahit. Ia telah kehilangan segalanya yang benar-benar berharga. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti kehilangan. Bukan sekadar kehilangan harta, status, atau kenyamanan, tetapi kehilangan seseorang yang mencintai dirinya tanpa pamrih, yang hatinya tak ternoda, dan yang kini telah memilih hidupnya sendiri. Rafael tahu, penyesalan ini datang terlalu terlambat. Ia telah kehilangan orang yang paling tulus mencintainya, selamanya. Keputusan masa depan. Setelah pertemuan yang tak terduga di rumah sakit dan semua gelombang emosi yang menyertainya, Alia Maheswari duduk di balkon apartemennya. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara angin yang menelusuri pepohonan di luar dan detak jantungnya yang tenang namun mantap. Ia menatap kota yang berkilau di kejauhan dan merasakan satu kepastian. Hidupnya kini sepenuhnya miliknya. Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Alia menyadari bahwa sepanjang perjalanan hidupnya, dari pernikahan yang tampak sempurna hingga pengkhianatan Rafael, ia telah belajar banyak. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari orang lain, bukan dari pengakuan atau penyesalan yang datang terlambat, tetapi dari kemampuan untuk berdiri sendiri dan mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Rafael, aku tidak membutuhkannya lagi, bisik Alia dalam hati, tangannya menyentuh perutnya yang kini sudah mulai membuncit. Bayi kecil itu bukan sekadar tanggung jawab, tetapi simbol masa depan yang ia pilih sendiri, kehidupan yang lahir dari keteguhan hati dan keberanian untuk melanjutkan tanpa bergantung pada orang yang pernah menyakiti dirinya. Alia menutup matanya sejenak, mengingat semua langkah yang telah ia ambil. Ia mengingat dukungan Rena, sahabatnya yang setia, yang selalu ada saat Alia merasa lemah. Ia mengingat Davin, sahabat lama yang kini hadir dengan perhatian tulus tanpa menuntut balasan. Dan ia mengingat dirinya sendiri, perempuan yang belajar bangkit dari luka, menjaga harga diri, dan menemukan kekuatan di tengah kesedihan. Keputusan Alia bukan sekadar soal meninggalkan Rafael. Itu tentang membangun hidup baru, memprioritaskan dirinya, dan menciptakan masa depan yang aman dan penuh harapan bagi dirinya dan anaknya. Alia tahu bahwa hidup yang baru berarti menghadapi tantangan sendiri, membuat keputusan sendiri, dan bertanggung jawab atas setiap langkahnya. Tetapi ia juga tahu, inilah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas. Hari-hari berikutnya, Alia mulai menata rutinitasnya dengan lebih matang. Ia membagi waktu antara pekerjaan, persiapan menjadi ibu, dan menjaga kesehatannya. Tidak ada lagi rasa tergantung pada mantan suami yang telah meninggalkannya, tidak ada lagi penyesalan yang mengikat langkahnya. Setiap keputusan yang ia ambil kini adalah miliknya, dengan pertimbangan, dengan ketegasan, dan dengan keberanian yang lahir dari pengalaman pahitnya. Di sisi lain, Alia juga belajar membuka hati untuk cinta yang berbeda. Tidak cinta yang mengikat, tidak cinta yang membelenggu, tetapi cinta yang menghargai kebebasan, memberi dukungan, dan memungkinkan ia tetap menjadi dirinya sendiri. Kehadiran Davin mulai terasa seperti cahaya lembut yang menuntun Alia, bukan untuk menggantikan masa lalu, tetapi untuk menguatkan masa depan. Malam itu, Alia menatap bintang di langit. Ia tersenyum pelan, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya akan penuh tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Keputusan masa depannya jelas. Ia tidak akan lagi membiarkan masa lalu menentukan langkahnya. Ia tidak akan kembali pada orang yang pernah menyakitinya. Ia memilih untuk membangun kehidupan baru,
Hidup yang bebas, tegas, dan penuh harapan. Dan dalam hati Alia, satu keyakinan tumbuh dengan kuat. Masa depan adalah miliknya, dan ia akan menapakinya dengan keberanian, keteguhan, dan cinta yang ia ciptakan sendiri, untuk dirinya, untuk anaknya, dan untuk kehidupan yang baru ini. Harapan baru. Sejak beberapa minggu terakhir, Alia Maheswari mulai merasakan kehadiran yang berbeda dalam hidupnya. Kehadiran Davin Arsenio bukan sekadar sahabat lama yang peduli, tetapi mulai menjadi sosok yang memberi rasa aman dan harapan yang belum pernah ia rasakan sejak perceraian. Setiap pagi, Alia menyadari hal-hal kecil yang membuatnya nyaman. Pesan singkat dari Davin yang menanyakan kabarnya, senyum hangat saat mereka bertemu, atau kopi hangat yang selalu tersaji ketika ia pulang dari rumah sakit. Kehadiran itu sederhana, tapi terasa menenangkan. Sebuah pengingat bahwa Alia tidak lagi harus menghadapi dunia sendirian. Davin tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut balasan. Ia hadir dengan cara yang lembut dan tulus, memberi Alia ruang untuk bernapas dan memilih jalan hidupnya sendiri. Dalam setiap percakapan mereka, Alia mulai merasakan kedekatan yang hangat, rasa dihargai, dan sebuah keyakinan bahwa dunia masih penuh kebaikan, meski ia pernah disakiti. Sementara itu, Alia semakin menyadari bahwa dirinya telah berubah. Luka masa lalu tidak lagi menjadi belenggu, tetapi menjadi pelajaran yang memberinya kekuatan. Ia mulai melihat masa depan dengan pandangan yang lebih positif. Setiap kali melihat Davin, Alia merasakan ada rasa aman, bukan sekadar kehadiran fisik, tetapi ketulusan yang menenangkan hatinya, seolah mengatakan, "Aku ada untukmu, dan aku tidak akan meninggalkanmu." Di rumah sakit, ketika Alia memeluk bayi kecilnya, Davin selalu ada di sisi mereka. Ia membantu Alia dengan sabar, menenangkan ketakutan yang kadang muncul, dan menegaskan bahwa kehidupan baru ini, yang penuh tanggung jawab dan tantangan, tidak harus dijalani sendirian. Alia pun merasa, untuk pertama kalinya sejak lama, bahwa ia bisa percaya pada seseorang dengan sepenuh hati, tanpa rasa was-was atau takut akan dikhianati lagi. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama dengan cara yang sederhana, berjalan di taman, duduk di kafe sambil berbincang, atau sekadar menikmati sore di tepi balkon rumah Alia. Dalam keheningan itu, Alia merasakan sebuah kenyamanan yang baru, perasaan bahwa ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya, mendukung tanpa syarat, dan siap menemani langkah-langkahnya ke depan. Harapan baru itu tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar setelah musim dingin panjang. Alia belajar bahwa cinta tidak selalu harus datang dari masa lalu yang telah pergi, tetapi bisa lahir dari kehadiran seseorang yang menghargai dirinya dan masa depannya. Davin menjadi simbol dari kesempatan kedua, bukan untuk kembali pada yang lama, tetapi untuk memulai babak baru yang penuh kemungkinan. Di malam hari, Alia sering duduk di balkon apartemennya, memandangi lampu kota yang berkelap-kelip, sambil memeluk bayi di pangkuannya. Hatinya kini tenang, tapi penuh rasa syukur. Ia sadar bahwa masa depan bukan hanya tentang bebas dari masa lalu, tetapi juga tentang membuka diri untuk harapan baru yang tulus. Dengan Davin di sisinya, Alia mulai merasakan satu hal yang sederhana tapi mendalam. Hidup ini masih penuh kemungkinan, dan cinta sejati bisa hadir di waktu yang tepat, memberi rasa aman, kebahagiaan, dan harapan baru yang mampu menyalakan kembali semangat yang sempat padam. Dan di antara detak napas bayi dan senyuman Davin, Alia tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih indah, yang dibangun atas keteguhan hati, ketulusan, dan keberanian untuk percaya pada cinta yang benar-benar ada. Kehidupan yang berlanjut. Waktu terus berjalan, dan Alia Maheswari duduk di balkon apartemennya, menatap matahari yang perlahan menembus cakrawala. Hatinya tenang, damai, dan penuh keyakinan. Setelah semua luka, pengkhianatan, dan kesedihan yang ia lalui, Alia akhirnya merasakan satu hal yang selama ini sulit ia rasakan. Kebahagiaan yang lahir dari keberanian untuk meninggalkan masa lalu. Ia menatap bayi kecil di pangkuannya, yang kini mulai tersenyum kecil saat mata mereka bertemu. Senyum itu mengingatkan Alia bahwa hidup selalu memberi kesempatan baru, bahwa masa depan bukanlah beban, tetapi lembaran kosong yang bisa ia isi dengan harapan, kasih sayang, dan keteguhan hati. Rena selalu menjadi pendamping setia, Davin menjadi sosok yang memberinya rasa aman dan harapan baru, dan Alia sendiri menjadi pilar yang kuat dalam kehidupannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain yang datang atau pergi, tetapi pada keberanian untuk mencintai diri sendiri, mengambil keputusan yang tepat,
dan memprioritaskan hidup yang ia inginkan. Hari-harinya kini penuh aktivitas yang menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu, pekerjaan, dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang tulus mendukungnya. Alia belajar bahwa hidup yang berlanjut bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi belajar dari pengalaman itu, mengambil pelajaran, dan membiarkan diri berkembang tanpa dibatasi rasa sakit atau penyesalan. Ia sering merenung, mengingat perjalanannya, dari pernikahan yang penuh kepalsuan hingga perceraian yang menyakitkan, dari perasaan kecewa terhadap Rafael hingga penemuan kekuatan dalam dirinya sendiri. Semua itu membentuk Alia menjadi perempuan yang lebih matang, lebih tegas, dan lebih bijak. Davin duduk di sampingnya, tersenyum hangat, menatap Alia dan bayi itu. "Kamu benar-benar kuat, Alia," kata Davin lembut. "Sekarang, lihatlah ke depan. Hidupmu masih panjang, penuh kemungkinan." Alia menoleh, tersenyum, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dicari di masa lalu. Kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk menutup bab lama dan membuka lembaran baru, dengan hati yang tegas, penuh kasih, dan bebas dari belenggu yang dulu menahan langkahnya. Di balkon itu, dengan cahaya matahari pagi yang menembus, Alia merasakan kehidupan yang berlanjut dengan cara yang paling indah. Dengan keberanian, ketenangan, dan keyakinan bahwa masa depan miliknya sepenuhnya. Ia memeluk bayi itu lebih erat, tersenyum lembut, dan berkata dalam hati, "Ini hidupku. Aku memilih untuk bahagia, tanpa menoleh ke belakang." Dan di saat itulah, Alia benar-benar merasakan kebebasan sejati, kebebasan untuk mencintai, melindungi, dan membangun kehidupan yang baru. Masa lalu telah pergi, masa depan terbentang luas, dan Alia siap menapakinya dengan hati yang teguh, jiwa yang tenang, dan kehidupan yang berlanjut dengan indah.